Belo binasa, altar dilebur menjadi batu dan ditelan ke dalam lubang hitam, dan jejak kehidupan hilang sama sekali. Saat fluktuasi ruang stabil, Xi Yan melarikan diri lebih awal. Pada saat ini, dia telah meninggalkan bintang naga Ibel 15 dan melarikan diri ke area meteorit lain di sekitar bintang darah Ibel 15. 10 jari tangannya bersinar dengan cahaya, dan dia terus membentuk segel, memadatkan gerbang cahaya kosong, dan terus berteleportasi. Pintu cahaya luar angkasa itu seperti lapisan lubang. Begitu dia melewati satu lapisan, dia akan berada ratusan juta mil jauhnya dalam sekejap, meninggalkan bintang naga Ibel 15 di belakangnya lebih awal. Kejutan terlihat di wajahnya. Sebagai ahli misteri luar angkasa di alam surga kedua dewa pertama, Belo memiliki pemahaman yang sangat indah dan mendalam tentang misteri luar angkasa kini diintegrasikan ke dalam misterinya, memungkinkan dia menggunakan misteri luar angkasa seperti ikan di air, dan dia dapat menangkap celah dalam kehampaan sesuka hati. Jika ada banyak simpul luar angkasa di sekitarnya, dia bahkan dapat membuka beberapa gerbang cahaya luar angkasa dalam satu tarikan napas dan berpindah melalui beberapa celah luar angkasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia capai sebelumnya. Lubang hitam masih perlahan melelehkan Belo altar, dan arus memori yang lebih halus tentang ruang angkasa menyembur keluar, terus menyatu ke dalam lapisan mistiknya. Pemahamannya tentang misteri ruang angkasa meningkat setiap detiknya. Saat dia memadatkan gerbang cahaya, dia menggunakan pemahaman terkini dengan sangat baik, yang sering kali memberinya inspirasi dan kegembiraan yang tiba-tiba. Altar jiwa Belo memberinya manfaat besar. Selama dia menyadarinya secara perlahan dalam jangka waktu tertentu, pemahamannya tentang misteri luar angkasa akan mencapai tingkat yang mendekati Belo. Jika integrasinya cerdik, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dan bahkan melampaui Belo. Sekarang dia memiliki 3 misteri dalam misteri, ruang angkasa, bintang, dan kehidupan dan kematian. Di antaranya, misteri bintang telah berkembang pesat di hutan belantara, mengintegrasikan misteri nenek moyang para dewa dan buah yang menakjubkan itu. Pemahamannya tentang misteri bintang-bintang telah mencapai tingkat situasi pengujian yang misterius dan tidak dapat dipahami. Kali ini, misteri luar angkasa Belo terintegrasi. Dapat dikatakan bahwa dalam hal 2 misteri bintang dan luar angkasa, dia telah jauh melampaui keadaannya saat ini. Selama dia bisa membuat terobosan dalam misteri hidup dan mati, dan selama altar jiwanya murni dan bersih, kemungkinan besar dia akan menerobos dewa pertama dalam waktu singkat dan memasuki dunia baru, syarat wilayah. Panggilan. Pada meteorit berbentuk kerucut, Xi Yan tiba-tiba muncul. Dia melihat sekeliling dengan wajah cemberut dan melepaskan kesadarannya. Kesadaran spiritual dengan fluktuasi ruang, seperti anak panah yang melaju ratusan juta mil dalam sekejap, menukik ke arah bintang darah Ibel 15. Adegan demi adegan muncul di benaknya. Ribuan kapal perang sama megahnya dengan gunung, diparkir di lautan awan di Demon Blood Star. Banyak pembalap Protoss mengaum di kereta di antara gunung, sungai dan danau, bertarung dengan kekuatan di Demon Blood Star. Anggota klan dewa mengenakan baju besi perak cerah dan memegang senjata magis. Rahasia mereka tajam dan tajam, mereka bekerja sama secara diam-diam dalam pertempuran, setiap tim dapat membentuk efektivitas tempur yang sangat mengesankan. Pasukan di Demonic Blood Star tidak tahu bagaimana mengoordinasikan rahasia mereka. Tidak ada rasa kerja tim sama sekali. Hasilnya jelas, para dewa berada di atas angin dan secara bertahap membentuk situasi yang menghancurkan. Kapal perang dan kapal perang menabrak dan membombardir lautan awan, dan nyala api yang tergagap jatuh seperti meteor yang menyala, menyebabkan tanah bintang darah Ibel 15 diledakkan menjadi kawah besar. Banyak kapal perang meledak dalam konfrontasi tersebut, dan puing-puingnya berterbangan seperti meteorit, meninggalkan banyak bangunan di bintang tersebut runtuh. Guntur mengguncang langit, kilat menyambar seperti pelangi, es dan es tersapu oleh badai dan menghancurkan dunia, memotong bintang-bintang seperti pisau raksasa. Akhir dari bintang darah Ibel 15 akan datang. Fik, Lanot, dan Bai Ken berdiri dengan bangga di awan, masing-masing menatap Ibel 15 darah, Yan Qi, dan Sang Chen untuk menyembunyikan rahasianya. Ketika 3 aura energi yang mengejutkan bertabrakan, gunung-gunung runtuh dan meledak, dan sungai-sungai mendidih dan meledak. Di mana-mana pegunungan diratakan. Tabrakan kapal perang, konfrontasi antara dewa pertama, dan dampak misteri kekuasaan membawa kehancuran pada bintang darah Ibel 15. Bintang-bintang yang tidak dimusnahkan oleh para dewa berada di ambang kehancuran karena pertempuran berdarah ini, dan dapat pecah kapan saja dan berubah menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Xi Yan tiba-tiba menarik kesadaran jiwanya dan wajahnya berubah suram. Saat ini, Blood Demon, Sang Chen, Yan Qi, dan semua petarung di Demon Blood Star sebenarnya sangat mirip dengan Belo sebelumnya, selama jika mereka mau memasang kup di leher mereka, mereka bisa bertahan dengan baik. Tapi ternyata tidak, mereka lebih baik mati dalam pertempuran dan altar jiwa mereka meledak berkeping-keping daripada menyerah. Pilihan mereka sebenarnya sama dengan pilihan Belo. Jika Belo mengangguk pada saat itu, jika dia menyetujui kondisi bayangan, dia tidak akan mati.
Dia bisa terus menjadi pemimpin klan bayangannya di masa depan, ketika garis keturunan Haus Darah mendapatkan kembali kendali atas dunia, klan bayangan mungkin lebih baik dari sekarang. Tapi dia tidak setuju, karena menurutnya nasibnya tidak berubah sama sekali, ia masih diperbudak, melainkan baru saja berganti majikan. Dia akhirnya memilih untuk mati. Sama seperti orang-orang di Demon Blood Star sekarang, banyak dari mereka berjuang dengan nyawa mereka membara. Xi Yan tergerak oleh pilihan yang dibuat orang-orang antara hidup dan mati, dia tahu bahwa meskipun beberapa orang meninggal, kehendak spiritual mereka akan tetap abadi, sementara beberapa orang akan tetap mati meskipun mereka masih hidup. Dia tiba-tiba memperoleh pemahaman baru tentang misteri hidup dan mati. Dia membuka kembali celah ruang angkasa dan melangkah melintasinya dalam satu langkah, seolah-olah dia telah melintasi jarak antara hidup dan mati. Dia muncul langsung di Demonic Blood Star, selama pertempuran antara Fike, Bai Ken, dan Lan Nuo dan Blood Demon, Yan Qi, dan Sang Chen. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap Fike, Bai Ken, dan Lan Nuo. Tidak ada rasa takut atau cemas di mata ketiga orang spesial itu, dan ekspresi mereka ternyata sangat tenang. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tetesan darah itu sebening batu rubi. Tetesan darah itu jatuh ke mata merah di tubuh pedang darah, dan energi kekerasan dari pedang darah itu naik ke langit. Seberkas cahaya berdarah menyerbu ke galaksi seperti meteor, menuju tempat gelap dan sudut misterius alam semesta. Tubuhnya, yang masih abadi, dengan cepat mengerut dan menjadi lebih tipis. Matanya merah seperti darah, dan semua kekuatan di tubuhnya seperti sungai yang meluap, mengalir deras ke pedang darah-darah muncul dari pupil, kekosongan mengembun dan berubah menjadi bayangan darah Ibel 15 yang berdiri tegak di langit dan bumi. Bayangan darah itu meraung diam-diam ke arah langit, dan tangan yang berdarah itu memukul dan mencabik-cabik dengan liar. Seorang anggota Protoss yang dengan tenang menyembelih seperti porselen kualitas rendah, pecah hanya dengan satu sentuhan. Xi Yan tersentak dan meraung, darah MS dari sudut matanya, berkedip-kedip di awan seperti bekas darah seperti hantu. Kemanapun cahaya berdarah itu lewat, pasti ada orang-orang dari klan dewa yang berteriak kesakitan, dipenggal, dipotong pinggangnya, dipotong-potong, dan diubah menjadi potongan daging dan darah yang meledak menjadi kepulan kabut darah. Langit sepertinya hujan darah. Tetesan darah membawa darah dan kekerasan yang tak ada habisnya, yang berisi pikiran dan perasaan Xi Yan tentang hidup dan mati. Hujan darah yang MS terus turun. Bayangan darah Ibel 15 besar dan kilatan darah berkedip-kedip di langit dan lautan awan di bintang darah Ibel 15, merenggut nyawa anggota klan dewa. Fik, Bai Ken, dan Lanot terlihat sangat jelek, dan terus berteriak dengan marah, meminta Xi Shen turun tangan. Namun, tidak ada jejak cahaya berdarah yang diubah oleh Xi Yan. Tampaknya terus-menerus melewati celah di ruang angkasa. Sulit untuk mengunci kesadaran jiwa rahasia kekuasaan dipadatkan, mereka menemukan bahwa Xi Yan sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Keanehan dan kengerian mistik luar angkasa terungkap dengan jelas saat ini, dan mereka tidak berdaya. Orang-orang yang dibunuh Xi Yan semuanya adalah dewa palsu atau lebih rendah, dan mereka seringkali berhasil secara instan. Ketika lawan menyadari ada sesuatu yang salah, kilatan darah melintas, dan daging dan darah dipisahkan, dan altar ditarik ke dalam aliran turbulen, dari kekosongan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan energi untuk menyerang dewa pertama, dan dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia menyerang formasi aneh Protoss, menyebabkan tim Protoss kehilangan tulang punggungnya dalam sekejap, dan segala macam kerjasama yang indah tidak dapat menghasilkan energi, itu pantas. Dia membantai orang-orang di alam dewa pertama Protoss, seperti penggiling daging, dan cahaya berdarah melintas dan terjadilah badai berdarah. Secara bertahap, kumpulan lautan darah secara bertahap muncul di atas bintang darah Ibel 15. Lautan darah menggeliat seperti makhluk hidup, seperti semacam gelombang awan, diam-diam menyebar menuju kapal perang Protoss. Tinggalkan lautan darah itu. Segera pergi. Fike menjadi pucat karena ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tahu asal mula lautan darah dan perubahan apa yang akan ditimbulkannya. Sayangnya, kecepatan lautan darah itu sangat tidak menentu dan cepat. Pada saat dia menelepon, lautan darah itu telah menyebar ke puluhan kapal perang dewa, dan atmosfer kehancuran yang gila diam-diam tumbuh di kapal perang itu. Segera, semua orang Protoss di kapal perang, seolah-olah jiwa dan pikiran mereka telah diambil, menjadi histeris dan menunjukkan taring mereka terhadap keluarga mereka sendiri. Situasi pertempuran secara keseluruhan tidak berubah, tetapi dalam skala kecil Protoss menderita kerugian besar. Ketika pertempuran berada pada titik paling intens, semburan suara menderu kapal perang terdengar di kejauhan, dan banyak kapal perang padat muncul dari awan sedikit demi sedikit, seperti binatang buas purba. Kapal perang itu aneh dan aneh, dengan banyak orang kuat dari berbagai ras berdiri di atasnya, dengan aura yang ganas. Mereka adalah bala bantuan dari Sakian dari wilayah bintang lain. Pada saat yang paling kritis, mereka akhirnya tiba. Kemunculan mereka berarti kehancuran para dewa. Lanot,
Biarkan Dewan Presbiterian membuka jembatan surga. Vic tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Terlepas dari dampak bergulir dari ribuan batu api dari Yanqi, dia memutar senjata naga emas dan menusuk posisi yang selalu berubah. Cahaya darah. Tombak naga emas berubah menjadi naga emas panjang, dengan baju besi naga yang padat dan aura emas yang sangat tajam. Naga emas itu menghembuskan nafas udara keruh, dan bola emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara keruh. Miliaran bola kecil memenuhi ruangan dengan padat landak kecil. Isi ruangnya. Ketika landak emas kecil memenuhi ruangan, tubuh naga emas menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah menjadi bagian dari miliaran landak kecil. Vic berubah menjadi cahaya keemasan dan tiba-tiba berada di area miliaran landak kecil emas yang terbentuk di tangannya. Miliaran landak kecil emas sebesar kepalan tangan tiba-tiba berguling, dan terdengar suara berderak di angkasa. Landak kecil itu berbentuk hancur, menghancurkan semua ruang di sepanjang jalan, dan dengan cepat berguling menuju darah yang berubah di atas batu-batu. Hah! Xian berteriak pelan dan berubah menjadi cahaya darah. Dia menemukan bahwa ruang tempat dia berada hancur total, setiap inci runtuh dan hancur. Misteri luar angkasa kehilangan landasan untuk diandalkan, dan tiba-tiba kehilangan kemampuannya. Dan Vic sudah ada di depan kita. Dia memiliki tingkat kultivasi surga ketiga dewa pertama. Dia adalah penguasa klan dewa, dan reputasinya bergema di setiap sudut dunia. Miliaran bola emas berduri berguling, ruang angkasa hancur, dan dunia emas muncul, menggantikan dunia nyata. Xian terkunci di tengah dunia emas itu, dan segera kehilangan kontak dengan dunia luar. Rahasia indah luar angkasa kehilangan tanahnya, dan sulit untuk menggunakannya lagi. Mata Vic berwarna emas, seperti matahari kemasan. Lingkaran-lingkaran cahaya emas muncul dari belakang kepalanya, membentuk langit dan bumi kemasan, di mana senjata naga emas muncul secara samar dari dunia maya. Rahasianya berkembang menjadi esensi emas, dicetak dengan pemahaman mendalam Vic seumur hidup tentang rahasia emas. Tombak naga emas itu panjangnya 3 meter dan tiba-tiba meraung menembus langit. Itu sangat kuat sehingga bisa menembus langit dan menembus segala sesuatu. Tombak naga emas seperti kilat langsung menembus dada Xian, dan energi tajam emas yang mendominasi dan kejam dengan gila-gilaan menghancurkan pembuluh darah fisiknya. Seperti bunga ibel 15 yang layu dengan cepat, daging dan darah Xian menyusut secara aneh, kekuatan seluruh tubuhnya dengan cepat hilang, dan altar jiwa bergetar tanpa henti, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Alammu yang sebenarnya hanyalah dewa virtual. Kamu bahkan belum berhasil memadatkan alam awal, namun kamu masih berani pamer. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat pupil Vic membuka dan menutup, naga emas panjang meraung dari matanya. Naga panjang itu ditempa seperti emas. Totalnya ada 99. Setiap naga panjang memiliki panjang ribuan meter, dan semuanya menyemburkan emas kembang api, bergegas menuju tubuh Xian. Dalam sekejap, Xian dilalap kembang api emas. Kembang api itu bercampur dengan gigi tajam kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke dalam altar jiwa, memotong altarnya sedikit demi sedikit. Tubuh dan jiwanya dengan cepat layu, dan semua kekuatan serta rahasianya ditekan. Dia merasa frustrasi di depan Vic, merasa bahwa dia terkekang dalam segala aspek dan bahwa dia benar-benar tak terkalahkan. Memang ada kesenjangan yang tak terkatakan antara alam dewa palsu dan surga ketiga dari dewa pertama. Baru kemudian dia menyadari bahwa kesenjangan levelnya terlalu besar. Kekuatannya juga akan ditekan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia dekatkan dengan menggabungkan buah asal. Peti itu ditembus oleh tombak naga emas, dan daging, dan esensinya hilang dengan cepat, dan dibakar oleh 99 naga emas dengan kembang api. Jiwa utama di altar jiwa tampaknya secara bertahap terkelupas, dan bahkan lubang hitam yang menelan evolusi misteri dibakar oleh gigi gergaji itu. Xian merasa ngeri. Vic memang pantas menjadi kepala keluarga Iskat. Berbeda dengan Belo, pria ini sangat tahu cara menghadapinya. Lepaskan misteri dan jiwa utamamu dari altar. Aku bisa menggunakan teknik rahasia untuk menghapus pikiran sadarmu, dan jiwa utamamu akan menjadi wakil jiwa putraku. Putraku akan menjadi pemilik baru buah asal, noda keringat muncul di dahi. Lakukan yang terbaik. Kesadaran Xian berangsur-angsur kabur, dan dia merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap seseorang yang mencengkeram jiwanya dan mencoba menghapus ingatannya. Tidak, jiwanya menderu keras, dan ada gelombang raungan perjuangan yang tidak diinginkan, dan altarnya bergetar hebat. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, menyinari jiwanya. Menerangi jiwa dan kesadarannya, altarnya tiba-tiba menjadi jernih. Dunia ilusi seterang galaksi tiba-tiba muncul, membungkus tubuhnya di sekitar altar. Di dunia ilusi, matahari, bulan dan bintang menjadi besar dan mempesona satu demi satu. Mereka berputar sesuai dengan misteri langit dan bumi, melepaskan tak terhitung jumlahnya cahaya suci yang terang dan aneh. Cahaya aneh yang menembus lapisan kabut, dunia yang diciptakan dengan susah payah oleh Vic tiba-tiba terungkap.
Dunia emas Fike tidak tahan lagi dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Yang juga runtuh adalah keyakinan kuat Fik, cahaya besar yang memurnikan dunia. Dia tampak ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari, dan dia sangat terkejut hingga dia tercengang. Rahasia ini adalah wawasan dan pemahaman nenek moyang klan dewa, dan ini adalah rahasia yang belum diwariskan oleh klan dewa selama bertahun-tahun. Hanya anggota keluarga pertama klan dewa yang dapat memulai dan belajar. Mereka yang bisa mempelajari rahasia ini cukup mendalam untuk membentuk cahaya terang besar yang memurnikan dunia. Semuanya ada di dalam klan dewa. Hanya para penatua keluarga Bradley di gereja Presbyterian yang memiliki kemampuan ini, bahkan Haik belum memahaminya. Bagaimana bisa orang ini melepaskan rahasia para dewa yang tidak diwariskan? Fike merasa ngeri. Dunia emasnya hancur, dan tombak naga emas yang mengandalkan alam awal berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan tiba-tiba menghilang dari jiwanya. Bola duri emas yang tak terhitung jumlahnya dan naga panjang yang menyemburkan kembang api emas juga kehilangan energi saat permulaan dunia runtuh. Di bawah cahaya-cahaya terang besar yang memurnikan dunia, rahasia Fike sebenarnya terbongkar. Si Yan tiba-tiba sadar kembali dan melihat kengerian Fik pada pandangan pertama. Dia melihat matahari, bulan dan bintang menutupi langit seperti tirai cahaya. Dia mengertakkan gigi dan meraung, dan mengukir simbol dengan ibel 15 undet di dadanya. Simbol itu menggeliat sejenak, berubah menjadi mulut besar yang berdarah. Berbalik dan menatap Fik dalam-dalam, dia menyelam ke dalam mulut besar yang berdarah dan menghilang dalam sekejap. Mulut berdarah itu segera sembuh. Turbulensi tumbuh di kehampaan yang hancur, dan badai yang tak terhitung jumlahnya bertiup di atas kehampaan yang sepi. Badai tersebut bercampur dengan debu yang menghancurkan jiwa, dan bahkan ekspresi Fike pun berubah. Kilau di matanya sedikit meredup, dan dia menghela nafas kecewa sebelum melangkah maju. Dia muncul lagi di awan bintang darah ibel 15, muncul dari pelangi emas, dan melolong ke satu arah. Bisakah kita menghubungi Dewan Presbyterian? Dihubungi. Lanot berteriak. Kapal perang yang dipimpin oleh Sakian, Wu Feng, Jiao San, Mo Huo, dan Fuller, seperti segerombolan hiu haus darah, membentuk jaring raksasa yang padat untuk memblokir bintang darah ibel 15, dan para pejuang dari semua wilayah bintang utama meraung dengan momentum yang mencengangkan, meluncurkan perang penaklukan pertama melawan para dewa. Jumlah mereka jauh melebihi jumlah Protoss yang datang, dan pasukan tempur mereka terkoordinasi dengan baik, yang sama sekali tidak sebanding dengan ras lain di wilayah bintang maya. Anggota keluarga Iskat, Fernandez, dan Bai jatuh seperti meteor satu demi satu. Aura abu-abu kematian menyelimuti dunia. Kapal perang meledak dan hancur akibat benturan yang dahsyat bintang darah. Lautan bintang darah ibel 15 diwarnai merah cerah, langit abu-abu dengan tampilan kematian, gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh terbakar api, dan pepohonan kuno hangus, menciptakan pemandangan kiamat. Klan dewa dikepung dan ditindas, dan anggota suku kembali ke reruntuhan dan menghilang satu demi satu. Mereka semua kehilangan medan kehidupan dan tanda mereka terhapus. Orang pembawa sial, kenapa kamu belum menurunkan Skybridge? Lanot meraung keras, mengaum ke langit dengan ekspresi yang ganas. Jauh di langit di atas kepala semua orang, seperti tenda yang terkoyak oleh pedang, gunung-gunung suci dan megah muncul. Gunung-gunung suci itu menjulang di balik awan asap berkabut, melambangkan keyakinan dan kehendak para dewa. Gunung-gunung suci itu muncul di kehampaan yang terkoyak, dan tangga-tangga berwarna-warni menggantung di kaki setiap gunung suci. Tangga menuju surga dibuat seperti pelangi dan mengandung misteri yang tiada habisnya. Membentang menuju bintang darah ibel 15, 12 tangga surgawi melayang di tempat berkumpulnya 12 anggota suku Protoss, dan 12 jembatan surgawi Protoss muncul pada saat paling kritis untuk membantu anggota suku dalam perjalanan pulang mereka. Anggota klan dewa yang tersisa, yang hampir putus asa, berkumpul di 12 tangga berwarna-warni. Begitu tubuh dewa mereka menyentuh tangga, mereka tiba-tiba menghilang. Bahkan kapal perang besar itu langsung terpisah dari bintang darah ibel 15 selama mereka diselimuti oleh cahaya pelangi tangga surga. Saya tidak tahu kemana saya dibawa. Yan Qi dan Gore Demon meraung dan ingin menghancurkan jembatan surga. Keduanya memadatkan kekuatan yang mengejutkan dan meledakkannya ke jembatan langit. Tapi itu seperti palu yang menghantam bayangan, tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada jembatan di langit itu. Jangan sia-siakan usahamu. Sang Chen mengerutkan kening dan menghela nafas, jembatan surgawi adalah senjata rahasia para dewa. Sekali diserang, itu menjadi tidak nyata seperti Fata Ana. Sejauh ini, tidak banyak orang yang bisa menerobosnya, sihir. Seorang anggota klan dewa berangsur-angsur menghilang. Di tempat jatuhnya jembatan surgawi, anggota keluarga Bai tampak bersemangat. Mereka juga bergegas menuju jembatan di langit, dan puluhan anggota keluarga Bai menghilang dalam sekejap. Keluarga Bai harus dihancurkan di sini. Suara Chang Yun datang dari kegelapan dan ketiadaan. Dia berubah menjadi wujud asli dari macan putih dari suku setan langit, mata harimaunya melotot, dan dia tiba-tiba meraung.
Raungannya mengejutkan, dan tetesan darah jatuh dari tubuhnya sebuah bencana dalam kehampaan. Hubungkan tempat ini dengan area misterius. Sebuah tanda indah muncul di area itu, dan tanda itu mengirimkan gelombang dahsyat, berputar dengan ganas, dan tak lama kemudian cakar naga tua terlihat menjulur dari tanda itu, dan tiba-tiba ia meraih jembatan langit berwarna-warni. Tangga warna-warni yang bisa membawa harapan untuk bertahan hidup bagi keluarga Bai di wilayah bintang tulang layu langsung dihancurkan oleh cakar naga tua itu. Bahkan gunung suci yang tergantung di jembatan langit bergemuruh, dan samar-samar muncul dari gunung suci itu, terdengar suara gemuruh kesakitan. Ketika Bai Ken, anggota keluarga Bai, melihat cakar naga tua muncul, wajahnya menjadi pucat dan dia diliputi ketakutan, dan dia gemetar dan mencoba melarikan diri. Cakar naga menutupi dirinya dari kejauhan, dan mereka mencabut cakarnya, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengikat Bai Ken, dan mereka benar-benar menangkap Bai Ken ke dalam sasarannya. Sebelum Bai Ken menghilang, tubuhnya berlumuran darah dan daging, dan dia tampak seperti dia tidak akan selamat. Suku Celestial Demon terbaring dalam kehampaan. Dia, keturunan dari binatang suci macan putih, menyaksikan dengan kagum saat cakar dan tanda naga menghilang sedikit demi sedikit, tanpa bergerak sama sekali. Anggota klan setan langit yang secara bertahap muncul dari kegelapan semuanya mengambil wujud tubuh Ibel 15, berbaring di setiap sudut kapal perang. Setelah cakar naga menghilang, mereka berdiri lagi satu persatu. Basmi keluarga Bai. Chang Yu berdiri, berjalan keluar dari awan kabut putih, berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan menatap dengan kejam ke arah anggota keluarga Bai yang ketakutan dan gelisah. Anggota klan setan langit menyerbu ke depan dan memamerkan keganasan dan kekejaman mereka. Mereka menggigit tubuh dewa anggota keluarga Bai dan menelan banyak anggota keluarga Bai satu persatu mulut, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka seperti sungai kecil, sangat kejam. Mereka melahap anggota keluarga Bai, satu persatu, muncul sebagai klan setan langit, dengan jelas menunjukkan sisi buas dan kejam dari klan setan langit. Banyak pejuang dari berbagai kekuatan di bintang darah Ibel 15 merasa menggigil di punggung mereka, berkeringat di sekujur tubuh mereka ketika mendengar suara mengunyah tulang yang menyeramkan, dan tanpa sadar mereka menjauh. Sakian dan yang lainnya masih mengambil kesempatan untuk memburu anggota suku dewa yang terlambat memasuki jembatan langit. Anggota keluarga Iskat dan keluarga Fernandes telah menderita kerugian besar saat ini, dan setengah dari mereka tersisa di bintang darah Ibel 15 selamanya. Tidak, salah satu mata klan dewa hampir terbuka saat dia berteriak putus asa. Jembatan langit berangsur-angsur menjadi buram, seperti objek ilusi yang menghilang, dan mulut luar angkasa yang robek perlahan sembuh. Dewan tetua jauh di benua dewa kuno, setelah kemunculan cakar Changlong raksasa, mengambil inisiatif untuk mengecilkan dan menarik jembatan langit dari bintang darah Ibel 15 sehingga sulit untuk dipadatkan akan hilang lagi. Anggota klan dewa yang tersisa ditinggalkan oleh mereka dan ditakdirkan untuk binasa di sini. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun para dewa kalah dalam pertempuran di luar wilayah. Bahkan anggota suku tidak dapat mengungsi dengan selamat. Mitos tak terkalahkannya para dewa telah berakhir. Mayat bintang berdarah Ibel 15 berserakan di ladang, lautan diwarnai merah darah, dan gunung, sungai, dan pepohonan ditutupi potongan daging, membuatnya tampak seperti neraka. Setengah dari anggota keluarga Iskat dan keluarga Fernandes yang menyerang tertinggal selamanya, menjadi kerangka. Adapun anggota keluarga Bai di wilayah bintang tulang layu, tidak ada satupun yang tersisa, dan semuanya terbunuh. Kapal perang Sakian, Wu Feng, dan Mo Huo semuanya ditambatkan di tepi luar bintang. Orang-orang Sakian datang dengan kereta dan meraung di permukaan bintang darah Ibel 15. Sudah beberapa hari sejak pertempuran berakhir. Blood Demon, Good, Bass, dan Fui semuanya mengirim orang untuk membersihkan mayat, menyortir senjata tajam dan kapal perang, dan menumpuknya di area yang ditentukan di Demon Blood Star. Sang Chen melakukan kontak dengan Sakian dan Wu Feng, dan juga bertemu dengan Sang Ying Yue, yang memimpin orang-orang mengelilingi bintang darah Ibel 15 dengan ekspresi serius. Satu hal yang mengganggu semua orang Xian hilang. Sang Chen, Blood Demon, Sakian, dan Chang Yu semuanya sangat cemas. Mereka mencari di setiap sudut Demon Blood Star dan menyebarkan jangkauan mereka ke area Demon Dragon Star, mencoba mengekstraksi Xian. Sayangnya, mereka menghabiskan banyak energi dan masih belum mengetahui keberadaan Xian Men. Semua orang bersatu kembali di Demon Blood Star. Sang Chen menyentuh batu berkilauan di dadanya dan ragu-ragu di ruang rahasia. Anlia dan Sang Ying Yue di sampingnya menatapnya dalam-dalam. Ayah, apakah sulit bagimu untuk menanyakan situasinya? Mata dingin Sang Ying Yue penuh amarah. Anlia juga menghimbau lupakan ibu mertua dan ibu mertua, tanyakan saja. Dia menduga batu di dada Sang Chen mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan Haus Darah, yang merupakan kekuatan tersembunyi paling misterius di alam semesta.
Bahkan ada mata dan telinga di dalam klan dewa, jika tidak, Sang Chen tidak akan bisa memperingatkan semua orang ketika Dewan Tetua Klan Dewa memutuskan untuk menjatuhkan hukuman ilahi. Si Yan tiba-tiba menghilang, hanya ada dua kemungkinan. Entah dia dibunuh oleh para dewa, atau dia terluka dan bersembunyi. Sudah cukup bagi Sang Yingyue untuk memastikan bahwa Protos tidak menghabisi Si Yan dan kemudian mengetahui bahwa Si Yan aman dan sehat. Wanita memang merepotkan, lupakan saja, aku akan bertanya, hei, aku akan ditertawakan lagi. Sang Chen menghela nafas. Dia bergumam sambil meringis, mereka tidak berinisiatif untuk menghubungi saya. Anak itu pasti baik-baik saja, tapi kamu tidak percaya. Sungguh. Mata Sang Chen memancarkan cahaya kuning terang. Tiba-tiba terjadi keheningan, dan jiwa di batu giok di dadanya bergoyang, seolah-olah ada yang terhubung dengan jiwanya. Dia sedikit mengernyit dan berkomunikasi dengan jiwanya, dengan sedikit rasa kesal di wajahnya. Setelah beberapa detik, Sang Chen menarik napas, mendengus, dan berkata dia baik-baik saja. Ketika dia dikejar oleh Fig, dia melarikan diri langsung ke benua kuno yang bergabung dengannya. Dia seharusnya sudah pulih dari luka-lukanya saat ini. Dia untuk sementara tidak mampu untuk membuka kembali pintu ruang angkasa dan kembali ke sini. Sang Yingyue menghela napas lega, mengertakkan gigi dan berkata, saya akan memberitahu Sakian Changyun. Sang Chen melambaikan tangannya. Setelah dia pergi, dia berkata dengan ekspresi serius, apa pendapatmu tentang hubungan antara UER dan Xian? Menurutku Xian cukup bagus, dengan alam yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Yah, dia layak untuk putri kita. Sang Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin, anak laki-laki itu memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang saya tahu, ada 3 wanita di bintang darah Ibel 15 yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan ada di masa depan. Ini memang merepotkan. Anlia menghela nafas, dan juga sakit kepala. Baiklah, izinkan aku menasihati UER untuk memberitahunya tentang minat cinta anak laki-laki itu, dan menyerah atas inisiatifnya sendiri setelah mengecewakan UER. UER sudah tidak muda lagi, dan dia tidak pernah benar-benar menyukai seseorang sampai hari ini. Sayangnya, sayang sekali laki-laki itu. Saat kamu membujuknya cobalah bersikap bijaksana, agar tidak menimbulkan efek sebaliknya. Kata Sang Chen tak berdaya. Yah, aku tahu apa yang terjadi. Sakian dan Chang Yu merasa lega ketika mereka mendengar bahwa Si Yan telah memasuki benua kuno untuk berlatih keras. Sakian, Mo Huo, Wu Feng, dan Wu Bai berkomunikasi dengan Blood Demons dan meninggalkan bekas susunan teleportasi luar angkasa satu sama lain. Mereka tidak tinggal lama dan memanfaatkan kapal perang untuk kembali. Koordinat tanda yang mereka tinggalkan dapat terhubung ke formasi kuno inti keluarga dan kekuatan mereka. Begitu Si Yan kembali, dia dapat dengan mudah menemukannya dengan bantuan koordinat. Chang Yuan dan anggota klan Tianyao memilih untuk tinggal dan menunggu Si Yan. Mereka tidak tinggal di bintang darah Ibel 15 untuk waktu yang lama. Atas undangan Bas dan Gut, klan Setan Langit pergi ke bintang naga setan bersama-sama. Bintang naga Ibel 15 adalah wilayah klan Ibel 15. Baik Bas maupun Gut adalah penguasa besar klan Ibel 15. Mereka memiliki darah kuno klan Ibel 15 surgawi di tubuh mereka. Chang Yun. Ketika Chang Yun menjelaskan hubungan antara kedua pihak, Basi dan Gute sangat gembira satu demi satu dan memperlakukan Chang Yu dan semua klan Ibel 15 surgawi sebagai tamu terhormat. Fu Wei dan Blood Demon mengumpulkan kapal perang Protoss dan keluarga Bai, dan mengklasifikasikan armor, senjata, ramuan, dan material yang mereka peroleh satu per satu, dan membaginya sesuai dengan kontribusi semua kekuatan. Dalam pertempuran ini, mereka yang ingin meninggalkannya mati. Meskipun mereka semua menderita kerugian dalam tingkat yang berbeda-beda, materi pelatihan dari klan dewa dan keluarga Bai umumnya dapat menutupi kerugian mereka. Entah kenapa terkejut dengan hasil sempurna ini. Para pemimpin semua kekuatan memahami dari mana bala bantuan itu datang melalui penjelasan Fu Wei dan yang lainnya. Nama Xian menjadi lebih keras dari sebelumnya di wilayah Bintang Maya, dan dia telah menjadi penyelamat wilayah bintang, dihormati oleh para pejuang dari semua kekuatan. Mereka tidak tahu bahwa ketika nama Xian terukir dalam di hati mereka, hal itu juga menyebabkan guncangan di semua wilayah bintang utama, menyebabkan kekuatan rasial di banyak penjuru alam semesta mengangkat tangan dan bersorak. Dalam pertempuran di wilayah Bintang Maya, para dewa memobilisasi keluarga Escott, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai di wilayah Bintang Tulang Layu, dan menjatuhkan hukuman ilahi dan menurunkan jembatan langit. Akibatnya, keluarga Bai benar-benar musnah, dan keluarga Iskat dan Fernandes hanya memiliki setengah dari anggota klan mereka. Kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka melarikan diri karena malu tahun. Setelah pertempuran ini, keluarga Iskat dan keluarga Fernandes menjadi dua keluarga terlemah di klan dewa. Ini memalukan bagi para dewa, tapi itu membuat semua wilayah bintang utama sangat bersemangat. Xian, yang menghubungkan banyak kekuatan, telah menjadi nama yang paling mempesona.
Pewaris garis keturunan yang haus darah, pemimpin baru klan Ibel 15 abadi, sekutu abadi klan Ibel 15 langit, dan pejuang nomor satu melawan klan dewa, segala macam reputasi telah dituangkan ke kepala Xian, membuat nama ini sangat populer, menarik orang-orang dari seluruh wilayah bintang utama. Para prajurit pasukan Fang telah membicarakan nama ini baru-baru ini. Kekalahan besar Protoss meningkatkan semangat mereka. Banyak orang menyadari bahwa Protoss tidak terkalahkan. Mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan Protoss secara bertahap mulai memiliki ide. Kekuatan-kekuatan yang dirugikan dalam perang dengan para dewa merasa seperti mereka disuntik dengan kekuatan baru ketika mendengar berita itu. Seperti lapangan bintang hujan api. Dalam sekelompok meteorit merah, banyak prajurit dari wilayah bintang api dan hujan bersembunyi di area meteorit. Yusan, Xiao En, dan Xuan Fei ada di antara mereka. Banyak prajurit dari wilayah bintang api dan hujan tersebar ke samping, merasakan lelah. Mereka telah lama dikejar oleh para dewa, dan setelah melalui kesulitan untuk sampai ke sini, mereka merasakan kekalahan tanpa ada harapan. Benny, dengan wajah tegas, berdiri di antara Yusan dan Sean, matanya dipenuhi angin dan embun beku, dan dia berkata dengan penuh perhatian apakah berita itu benar. Yusan jarang menunjukkan senyuman dan berkata sudah dipastikan, berita itu sepenuhnya benar. Dia berteriak dengan penuh semangat para dewa dikalahkan secara menyedihkan di wilayah bintang maya. Di sebelah kita, mereka meraih kemenangan besar dalam pertarungan melawan para dewa. Ya Tuhan, keluarga Iskat keluarga Fernandes kehilangan lebih dari setengahnya, dan keluarga Bai yang berpartisipasi benar-benar musnah. Para prajurit dari wilayah bintang hujan api, yang awalnya putus asa, bersorak dan bersorak keras setelah mendengar kata-katanya. Sean menyeringai dan tiba-tiba berkata dengan serius kepada Benny semua ini disebabkan oleh Xian, yang berkontribusi pada kekalahan telak para dewa. Itu krisis di wilayah bintang hujan api masih ada, dan kami masih membutuhkanmu untuk bantu kami. Lain, bantu kami menghubungi Xian. Dia menunjukkan rasa hormat yang besar ketika memperlakukan Benny, karena Benny telah membawa perubahan besar pada wilayah bintang hujan api dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar pujian atas kemampuan mereka untuk mendukung mereka hingga sekarang adalah milik Benny. Aku akan berusaha semaksimal mungkin, kata Benny bangga. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, bahunya sedikit gemetar, dan dia jelas sangat bersemangat. Klan Dewa, Puncak Tianshan, Kuil Kuno. Di aula yang megah dan khusyuk, patung Dewa Kuno berdiri tegak. Di bawah patung itu, 12 anggota klan Dewa sedang duduk. Vic dan Lanot termasuk di antara mereka. Kepala dari 12 keluarga klan Dewa dipanggil oleh Dewan Tetua, dan dimanapun mereka berada, mereka harus datang secepat mungkin. Sekarang kepala dari 12 keluarga klan dewa telah tiba. Biers, kepala keluarga Bradley saat ini, sedang duduk di bawah patung dewa kuno di tengahnya. Dia memiliki selendang rambut perak, penampilan yang dingin dan tegas, dan cahaya di matanya seperti bintang, misterius melihat ke arah Lanot dan Fei. Dia mengalahkan mereka berdua dan berkata dengan suara rendah kalian berdua benar-benar berani untuk kembali. Klan kami telah makmur selama ribuan tahun, tetapi moral kami menurun tajam karena kekalahanmu. Kamu harus mati untuk meminta maaf. Ekspresi Vicky dan Lanot berubah, dan mereka mendengus tanpa menjawab. Mereka waspada dan tidak berani membantah. Keluarga Bradley adalah yang terkuat dari 12 keluarga klan dewa. Keluarga Iskat dan keluarga Fernandes tidak sebaik keluarga Bradley di masa kejayaannya, apalagi faktanya, keluarga telah menderita kerugian besar sekarang. Sebagai kepala keluarga Bradley, Biars sangat ahli dalam misteri kekuasaan dan berada di puncak surga ketiga dewa permulaan. Dikatakan bahwa separuh kakinya akan memasuki keabadian. Lanot tidak berani membantah. Biles, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritik orang lain? Jika rencana Haik tidak gagal, bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi? Ini semua salah putramu, yang menyebabkan kematian tragis putraku Hasan. Keluarga Bradleymu harus memikul tanggung jawab. Kekuatan dan tanggung jawab. Seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi tegas dan mata berkobar-kobar meraung, sepertinya dia akan segera memulai perkelahian. Pria ini adalah kepala keluarga Charteris, ayah Hazen, Charin, yang dikenal sebagai penjagal para dewa dan merupakan orang paling militan dan pembunuh di antara para dewa. Dia telah menangkap arti sebenarnya dari kegilaan Charteris keluarga. Jika Hazen tidak menimbulkan masalah dan mempersulit Haik, bagaimana buah asal bisa diambil oleh orang luar? Biars mendengus dingin. Oke, Haik kalah dalam pertempuran ini dan telah dipenjarakan oleh Dewan Tetua di tebing para dewa. Jika dia tidak bisa menembus dewa pertama, dia tidak akan pernah keluar. Sekarang adalah saat yang paling menyusahkan bagi klan kita, jadi berhentilah berdebat. Balamos kepala keluarga Aimo merapikan segalanya dan membujuk keduanya untuk berhenti berkelahi. Saat mereka berbicara, jiwa patung dewa kuno di kuil kuno mulai berfluktuasi, dan altar jiwa para tetua muncul satu demi satu.
Salah satu dari mereka menyatakan keputusan Dewan Tetua dengan sederhana dan jelas perang habis-habisan. Hutan gelap benua rahmat ilahi. Di dalam gua yang ditumbuhi ilalang, seorang pemuda sedang duduk di kolam tanpa air, mata terpejam, tak bergerak, seperti batu berumur 10.000 tahun. Waktu berlalu, dan saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Jari-jari pemuda nama domain situs web ini menggeliat beberapa kali, dan dia perlahan membuka matanya, melihat sekeliling dengan mata yang rumit. Orang ini adalah Xian. Dalam pertempuran di Bintang Darah Ibel 15, Fig dari surga ketiga dewa awal melukai tubuh dan jiwanya dengan parah. Pada saat ini, altar jiwanya masih memiliki retakan yang belum pulih batu, tubuh dewanya kini telah pulih. Ketika altar jiwa dirusak, dia secara paksa menembus ruang dengan darah Ibel 15 undet. Lokasi dalam pikirannya adalah tempat ini, tempat di mana jiwa turun. Dia jatuh ke dalam genangan darah, dan darah di genangan darah yang terlahir kembali telah lama mengering. Dia secara bertahap pulih menggunakan batu esensi darah di kolam, dan hari ini tubuhnya telah pulih sepenuhnya kembali. Namun, retakan di altar jiwa tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dia tetap diam sambil melihat genangan darah, jaring laba-laba yang bersilangan di atas kepalanya, dan debu di tanah. Ratusan tahun berlalu, dan jiwanya turun ke tubuh Xian, yang menjelajahi reruntuhan kuno. Dia berjalan keliling dunia dengan tubuhnya, tumbuh selangkah demi selangkah, secara bertahap menjadi lebih kuat, dan akhirnya mencapai alam yang ketiga surga Dewa Maya, menjadi bintang di lautan bintang yang luas. Setelah bertahun-tahun, dia kembali ke tempat asalnya dan hanya bisa menghela nafas. Berdiri, dia melihat ke bawah ke genangan darah, pikirannya bergerak, dan dia melambaikan tangannya. Semua debu yang menutupi genangan darah terhempas, dan dasar bersih dari genangan darah terungkap. Sebuah pola misterius tercetak di dasar genangan darah hati-hati hari ini. Polanya 90% mirip dengan pola pada perisai darah, dan ada juga tanda awan berwarna darah di tengahnya. Secara alami, ini unik untuk garis keturunan yang haus darah. Tanda itu memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, dan bagian dalamnya langsung menembus ribuan mil di bawah tanah, samar-samar dan menghiasi benua secara ilahi. Lakukan kontak dengan sumbernya. Ini adalah formasi yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan pengetahuannya saat ini, dia tidak dapat menemukan kekurangan halus dari formasi aneh tersebut. Formasi tersebut sekarang rusak dan jelas tidak dapat digunakan. Dia jernih dalam hatinya. Formasi ini menarik jiwanya ke sini dan menghabiskan sumber dari benua rahmat ilahi. Formasi tersebut kehilangan energinya dan akhirnya tidak tahan terhadap keruntuhan, tetapi jiwanya masih datang. Kastornya seharusnya menjadi pemimpin kegelapan, berandang, dan berandang seharusnya mengandalkan cacat misterius dari cincin pola darah, ditambah asal-usulnya, untuk menyelesaikan gerakan yang begitu mengejutkan. Setelah menatap formasi aneh itu untuk beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghubungi cincin pola darah, tetapi roh cincin itu tidak merespon. Sambil mengerutkan kening, dia mencoba mengoperasikan altar jiwa untuk mengaktifkan rahasianya, tetapi dia tiba-tiba merasakan sakit di pikirannya. Ada suara berderak dari altar, yang benar-benar mengejutkannya. Dia buru-buru menahan pikirannya dan tidak berani mencoba lagi. Saat Fike menghabisinya, ia telah mengaktifkan cahaya kemasan untuk memasuki altarnya, guna mengupas jiwanya dan melarikan diri dari altar, yang secara langsung menyebabkan kerusakan parah pada altar jiwanya, sehingga kini rahasianya tidak dapat berfungsi lagi jika diaktifkan secara paksa, pengorbanan akan dihancurkan. Meja bergetar seperti hancur berantakan. Rahasianya tidak dapat digunakan untuk sementara, yang juga berarti sulit baginya untuk masuk kembali ke saluran luar angkasa dan tidak dapat keluar untuk sementara waktu. Dia tahu banyak tentang barang langka yang diperlukan untuk memperbaiki altar jiwa, tapi dia tidak memilikinya di tangannya. Dia harus pergi ke Bintang Darah Ibel 15 untuk menemukan Fu Wei, Sang Chen, dan Ibel 15 darah untuk mendapatkannya barang langka seperti itu, memberi nutrisi pada altar, dan menyembuhkan retakannya. Dia tidak khawatir dengan situasi pertempuran di Maya Star Territory. Bala bantuan dari Sakian dan Wu Feng tiba sebelum dia bisa melarikan diri. Orang yang pingsan pastilah klan dewa, bukan mereka yang berasal dari wilayah Bintang Maya. Sekarang altar jiwa rusak parah, rahasianya tidak dapat digunakan. Cacat indahnya sangat dibatasi, dan dia hanya bisa bergerak dengan tubuh fisik yang kuat. Dia berpikir secara diam-diam, memikirkan cara menghubungi orang-orang di Bintang Darah Ibel 15 dan dapatkan bantuan untuk memperbaiki jiwa. Datanglah ke benda aneh di altar. Melihat kembali ke gua itu lagi, dia tersenyum ringan dan berjalan keluar dengan mata yang aneh. Sama seperti sebelumnya, dia masih ingat ketika dia keluar dari gua dan melihat Nona Mo Yanyu dari keluarga Mo untuk pertama kalinya, hal itu menimbulkan serangkaian perselisihan. Hah, menghirup udara segar, ekspresinya sedikit bergerak. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan dan tidak bisa menahan tawa. Energi spiritual langit dan bumi di hutan gelap sangat penuh.
Hampir sama dengan energi langit dan bumi bintang kehidupan tingkat kedua dan ketiga. Dibandingkan dengan masa lalu, energinya puluhan kali lebih kuat. Terkejut pada awalnya, dan kemudian menyadari bahwa semua ini dimulai karena dia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan tanpa tujuan di hutan yang gelap, untuk sementara mengesampingkan sifat lekas marahnya dan memusatkan perhatian pada pemandangan indah pegunungan dan sungai. Anehnya, ketika dia benar-benar rileks dan tidak lagi khawatir tentang cedera pada altar jiwa, sensasi kesemutan yang samar dari altarnya yang retak sepertinya menghilang. Dia tampak tergerak, seolah dia menyadari sesuatu, dan dia semakin rileks. Hutan gelap sama seperti sebelumnya. Ada monster dan binatang buas di sini, dan para pejuang secara alami akan berani berburu. Dia berpakaian hitam, berjalan sendirian di hutan, dan memadatkan auranya, yang sering kali menarik hati para pemburu yang tamak. Namun, ketika para predator dengan motif tersembunyi itu ingin mengambil tindakan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit nafas, dan jiwa orang-orang itu akan terbang dan lari seperti guk-guk yang berduka. Kesenjangan antar level terlalu besar. Bahkan jika altar jiwanya rusak, dia tidak berani menggunakan misteri dengan mudah yang hanya bertubuh manusia dan ratusan musibah, hanya bisa mundur karena takut kalah. Dia melakukan perjalanan jauh-jauh, sengaja tidak memikirkan trauma altar jiwa, tidak menggunakan jiwa dan kesadarannya, dan hanya berkeliaran tanpa tujuan. Meskipun dia ceroboh, arahannya tanpa disadari sesuai dengan jalan yang dia ambil saat itu. Saat itu, dia ditangkap oleh keluarga Mohis, dipermalukan sebagai budak obat, dan akhirnya melarikan diri dengan bantuan pertarungan antara keluarga Mohis dan keluarga Mohis. Laba-laba giok pisau putih. Rute itu sekarang telah dia kunjungi kembali. Saat itu, dia baru saja mengetahui tentang kelemahan halus dari titik akupuntur. Dia menggunakan titik akupuntur untuk menyerap esensi dan memiliki sedikit vitalitas. Dia menanggung penghinaan dan menanggung beban berat untuk memperkuat dirinya sendiri, dan akhirnya melarikan diri dan selamat. Setelah lebih dari 200 tahun, dia kini telah mencapai puncak dewa palsu. Dia hanya perlu mendapatkan wawasan tentang arti sebenarnya dari hidup dan mati untuk menerobos dewa pertama hari, seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Dia tidak menggunakan altar jiwa atau menampilkan misteri, tetapi dia dapat memahami misteri tersebut. Sepanjang jalan, dia tenggelam dalam dunianya sendiri, memikirkan secara mendalam masalah hidup dan mati, dan jiwanya perlahan-lahan mengalami kesurupan, seolah-olah dia dirasuki setan. Dia sendiri masih belum diketahui, hanya berjalan sepanjang jalan, dengan kebingungan yang mendalam di matanya yang berpikir. Pada hari ini, ketika dia berjalan ke sebuah pohon tua, dia tiba-tiba berhenti dan melamun. Dia ingat pohon ini. Dia berlatih pelatihan di dekatnya saat itu, dan di sini dia memiliki wanita pertamanya, seorang tentara bayaran wanita bernama Dialan, dan dia juga bertemu dengan seorang wanita yang membuat jantungnya berdebar untuk pertama kalinya, wanita itu bernama Muyudi. Adegan masa lalu mengalir melalui hatinya, dan Si Yan tidak bisa pergi seperti sedang bermimpi, seolah dia tidak bisa mengatakan kebenaran antara ilusi dan kenyataan, berlama-lama dalam hidup dan mati. Pohon-pohon besar yang dahulu lebat sudah tua dan layu dalam siklus kehidupan. Cabang-cabangnya menguning dan layu. Bagaikan orang tua di usia senja, perlahan-lahan ia akan bergerak menuju akhir reinkarnasinya, terdengar suara gemericik air, dan beberapa ruangan terlihat samar-samar. Rumah bambu ini terletak di tengah aliran sungai kecil, dengan bunga dan tanaman ditanam di depan rumah. Suara piano yang merdu dan jernih datang dari sebuah rumah bambu. Begitu suara piano dibunyikan, Si Yan bergetar. Matanya menunjukkan cahaya yang luar biasa, dan dia berjalan menuju rumah bambu selangkah demi selangkah seperti orang yang berjalan dalam tidur, ekspresinya menjadi sangat aneh. Suara piano sama familiarnya dengan sebelumnya, seperti suara yang datang dari mimpi. Dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi untuk beberapa saat. Dia hanya menatap rumah bambu dan berjalan mendekat melangkah. Dia berjalan ke rumah bambu, membuka pintu bambu dengan linglung, dan melihat seorang wanita tua berambut putih, membelakangi dia, menghadap ke jendela dan bermain piano dengan tenang, seolah dia tidak tahu dia telah masuk. Leher wanita tua itu berkerut dan dia tampak pikun. Rambut putihnya tergerai di pinggangnya. Ada fluktuasi kekuatan yang kuat di tubuhnya, tetapi nafas hidupnya sangat terkuras untuk mengakhiri. Dia menatap wanita tua itu dalam-dalam, matanya menjadi sangat aneh, dan dia mendengarkan dengan tenang suara piano tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah wanita tua itu selesai memainkan lagunya, dia menghela nafas pelan dan berkata dengan suara serak, "Saya juga telah mendengarkan piano. Silakan tinggalkan tempat ini dan jangan ganggu kesucian wanita tua itu." Si Yan tetap diam, tidak bergerak seolah ada akar yang tumbuh di bawah kakinya. Wanita tua itu marah, terbatuk-batuk, dan berbalik. Pikirannya terkejut. Dia menunjuk ke arah Si Yan, yang gemetar hebat, dengan kerutan di wajahnya. "Jangan katakan apa-apa." Air matanya sudah berhenti. Si Yan menatapnya dalam-dalam, ekspresinya sangat aneh,
bahunya sedikit gemetar, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan, aku tidak menyangka itu kamu. Aku tidak menyangka itu kamu. Wanita tua itu akhirnya mengucapkan kata-katanya. Pipinya sudah basah oleh air mata, dan wajahnya sudah tua, tetapi dapat dilihat bahwa dia pastilah kecantikan yang tiada taraf saat itu. Dia tersenyum sedih, aku bisa bertemu denganmu lagi sebelum aku mati karena usia tua. Di satu sisi, aku tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Sudah lebih dari 200 tahun, dan kamu masih sama, seperti saat kita pertama kali bertemu. Kamu tidak berubah sama sekali, tapi aku sudah sangat tua dan akan mati karena usia tua. Di mana dia Lan? Si Yan menghela nafas. Dia gagal mencapai tahta, dan umurnya telah habis. Dia meninggal sebelum aku. Mu Yudi tersenyum pahit dan menunjuk ke sebuah rumah bambu di sebelahnya usia 30 tahun yang lalu. Kenapa repot-repot? Si Yan menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin bertemu lagi suatu hari nanti. Sekalipun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa memiliki kenangan. Mu Yudi terbatuk dan menundukkan kepalanya dan berkata kamu seharusnya datang lebih awal. Aku tidak begitu sudah tua dan masih bisa melihat orang, sekarang kamu pasti kecewa. Kenapa repot-repot? Si Yan terus menghela nafas. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku salah saat itu. Aku dibutakan oleh kebencian dan gagal menangkapmu. Aku telah menyesalinya selama 200 tahun. Masa lalu sudah lama terlupakan. Aku tidak ingat kesalahanmu. Aku hanya ingat kamu membuat jantungku berdebar kencang. Si Yan terdiam lama, lalu diam-diam meletakkan sebotol ramuan dan berkata, obat ini dapat memulihkan vitalitas Anda dan meningkatkan kesehatan Anda. Saya harap Anda dapat bertemu saya lagi. Setelah mengatakan ini, dia melirik ke rumah bambu tempat dia Lan dulu tinggal, menghela nafas, mengeluarkan sebotol anggur kental dan menuangkannya. Sambil meminum anggur kental itu, dia terhuyung-huyung keluar dan bernyanyi dengan keras, antara hidup dan mati, ilusi lahir dan kecewa, langit dan bumi luas, alam semesta abadi, kita bisa bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Rahasia dan makna sebenarnya dari reinkarnasi hidup dan mati beredar tanpa henti di dalam jiwanya, berkembang dengan sangat cepat. Memotong pikiran yang mengganggu dan memurnikan pikirannya, Si Yan mulai berjalan jauh dari hutan gelap. Dia tidak menggunakan misteri, tetapi hanya berjalan dengan langkah fisiknya, seperti orang mabuk yang terhuyung-huyung, mulai dari hutan yang gelap, ke kota Tianyu, ke rawa mati, ke laut yang tak berujung, dan melampaui racun ma yang gelap, ke daratan, dari Tiongkok. Jalan yang dia lalui di benua rahmat ilahi dilalui kembali olehnya. Area di mana dia bertarung dan titik-titik tunggal yang menerobos alam didefinisikan ulang dalam pikirannya seperti pemandangan dan pemandangan di dalamnya. Sepanjang perjalanan menuju alam Ibel 15 di mana dia pernah melarikan diri bersama Bao Ao dan Jie Ji, dia berhenti di patung Dewa Ibel 15, sumber warisan mistik di pecahan alam Ibel 15. Tempat ini adalah alam Ibel 15, terhubung ke benua rahmat ilahi, dan merupakan alam kecil di dalam alam tersebut. Semua anggota klan Ibel 15 itu telah dipindahkan olehnya saat itu, dan sekarang tidak ada seorang pun di sini. Susunan teleportasi yang mengirimnya, Bao Ao, Jie Ji, dan Boruo ke wilayah bintang api hancur berkeping-keping dan tertutup debu tebal. Dia duduk di dalam debu, memejamkan mata dan berpikir keras. Susunan teleportasi ini adalah akhir dari masa lalunya di benua rahmat ilahi. Sejak saat itu, dia pergi, menginjakan kaki di luar wilayah, memasuki wilayah bintang api, dan memulai hidup baru. Lingkungan sekitar sunyi dan mati, tanpa fluktuasi apapun dalam kehidupan, sama seperti fluktuasi di sekujur tubuhnya. Altar jiwanya seolah terdiam, dan vitalitas dalam tubuhnya berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, jantungnya pun berhenti berdetak, bahkan lingkungan sekitarnya pun terpengaruh olehnya dan menjadi tak bernyawa karena dia duduk. Lambat laun, seluruh alam Ibel 15 menjadi tidak bernyawa karena dia, seolah-olah itu adalah tempat yang disukai oleh Dewa Kematian. Tidak ada satu tanaman pun yang selamat, tidak ada secercah kehidupan pun. Bahkan energi langit dan bumi sepertinya telah meninggalkan tempat ini dan menyebar secara diam-diam. Alam Ibel 15 tempat dia duduk. Itu menjadi tempat yang benar-benar mati, tanpa cahaya, tanpa aliran udara, dan tanpa gerakan sama sekali. Sepertinya dia benar-benar mati. Sebuah sudut galaksi yang luas. Jauh di dalam langit berbintang yang redup, terdapat lautan biru tua yang luas. Lautan berada di tengah lapisan kabut gelap. Ada ribuan meteorit yang mengambang di atas lautan biru yang dalam. Beberapa meteorit berukuran sebesar kepalan tangan, sementara yang lain berukuran sebesar daratan. Meteorit tersebut tersebar di setiap sudut lautan biru tua dan tidak diam. Sebaliknya, ia tampak berenang bersama air laut. Tirai cahaya terang tergantung di atas lautan biru yang dalam, membentang ke tempat yang tak berujung dan jauh. Tirai cahaya tersebut dipenuhi dengan celah di angkasa, dan mengalir dengan fluktuasi yang hebat, seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang lewat. Bahkan jika dewa pertama mengembara di dalamnya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping.
Jika Xian ada di sini, dia akan menemukan bahwa cahaya terang yang tergantung di atas lautan sangat mirip dengan tempat tertentu. Tianhe luar angkasa. Saat itu di Flame Star Territory. Dia menginspirasi kekuatan Sky Phantom Crystal dan pernah ditarik ke Bima Sakti. Ada batu berwarna-warni yang mengapung di sungai Tianhe, dan ukuran batunya bervariasi. Hanya saja air sungai hari itu berwarna abu-abu dan keruh, dan sungai Tianhe juga tertutup saluran-saluran cahaya di celah-celah angkasa. Saat itu, dia, Feng Rao, dan Bao jatuh ke Bima Sakti di luar wilayah. Dari mulut Feng Rao, dia tahu bahwa salah satu ujung Bima Sakti lebih dekat dengan mereka, dan itu adalah bintang kematian di dekat tanah hukuman Tuhan. Mereka pun memilih pergi ke Death Star saat itu, dan akhirnya kabur dari Tianhe di luar wilayah. Mengenai di mana ujung lain Bima Sakti dan keajaiban apa yang ada, Feng Rao tidak dapat menjelaskannya secara belak-belakan pada saat itu, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah bintang api yang dapat mencapai ujung lain Bima Sakti. Pada saat itu, ujung lain sungai Tianhe di luar wilayah tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di ujung Bima Sakti luar angkasa, ada lautan biru tua di ujung lainnya, dengan meteorit luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya mengambang di lautan. Semua meteorit itu berenang, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, atau semacamnya formasi aneh langit dan bumi. Pada hari ini, di ujung sungai Tianhe di luar wilayah, di lautan biru tua, di atas meteorit yang lebih luas dari daratan Tiongkok, beberapa sosok manusia muncul samar-samar. Yang mengherankan, mereka adalah tetua klan setan langit. Di tengah meteorit, terdapat lubang jurang yang sangat besar. Lubang tersebut dalam dan tidak berdasar, dan terdapat gelombang teror yang samar. Fluktuasinya menggemparkan bumi, menyebabkan seluruh lautan di ujung sungai Tianhe bergetar tanpa henti, seolah-olah fluktuasi tersebut terjadi di kedalaman samudra biru yang dalam. Terdapat bekas cakar yang dalam di banyak area meteorit besar ini. Bekas cakar tersebut sangat besar dan ganas, seolah dipenuhi dengan keagungan untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Para tetua klan setan langit merangkak di tanah satu persatu di setiap sudut lubang yang dalam, secara bertahap berubah menjadi tubuh Ibel 15, berubah menjadi unicorn emas, ular langit yang panjangnya puluhan ribu meter, gagak emas berkaki 3 tergantung di kehampaan, dan nyala api dari burung phoenix api. Mereka berada di setiap sudut jurang, menyanyikan sesuatu dengan suara rendah. Di bawah gagak emas berkaki 3, ada mayat berdarah. Simbol-simbol misterius dan tak terduga muncul dari celah angkasa di atas Bima Sakti di luar kawasan ini. Ada miliaran simbol yang berwarna-warni, ada yang seperti gunung, ada yang seperti laut, dan ada pula yang seperti tumbuh-tumbuhan hutan, masing-masing misterius dan unik. Miliaran simbol datang dari celah angkasa dan jatuh seperti tetesan air hujan, semuanya memasuki jurang maut. Air laut yang biru tua tampak mendidih dengan hebat, menggelegak dengan air yang menggelegak, dan mengirimkan fluktuasi yang mengguncang bumi. Banyak meteorit yang lebih kecil meledak satu demi satu, dan puing-puing meteorit yang beterbangan menghilang di lautan. Cahaya biru yang menyilaukan muncul di dalam lautan, menutupi lautan dalam gelombang, membuat lautan tampak berdenyut dengan kehidupan. Gerakan mengerikan itu berlangsung lama, dan keempat Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 surgawi akhirnya tenang dan kembali ke bentuk manusianya. Mereka semua tampak lelah, seolah-olah mereka telah menghabiskan banyak energi. Mata mereka sangat cerah, menunggu sesuatu dalam diam. Waktu berlalu cepat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi samudera biru tua menjadi tenang, dan sungai Tianhe di luar wilayah tersebut tenggelam sepenuhnya, seolah-olah separuh air sungai telah menguap. 4 Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 langit berlutut di tanah, mata mereka tertuju pada mereka saat mereka menatap jurang terbesar. Akhirnya, suara batuk yang keras terdengar dari sana, dan seorang lelaki tua lemah dengan rambut putih merangkak keluar dari jurang dengan susah payah, tampak terengah-engah. Leluhur suci. Keempat Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 langit berteriak serempak, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Orang tua yang terengah-engah itu memiliki janggut dan rambut seputih salju, dan sepasang mata biru yang sangat cerah. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, saya baru saja bangun dan perlu mengisi kembali energi. Hei, keabadian itu abadi. Hanya saja jiwa itu abadi. Jika tubuh tidak memiliki energi untuk mendukungnya, masih lemah. Ketika dia berbicara, matanya berkedip-kedip, dan dia melihat miliaran simbol mengalir di pupilnya, yang terbang keluar dari celah yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya. Orang tua itu menatap ke langit, membuka mulutnya dan menarik napas. Dia melihat jejak energi murni langit dan bumi yang dia sembunyikan di celah angkasa, mengalir ke mulutnya seperti aliran sungai mulutnya, celah di atas kepalanya meledak dan pecah, setidaknya setengah dari celah itu sudah tidak ada lagi. Namun tubuhnya yang tua dan layu dengan cepat terisi seperti pohon mati yang mekar di musim semi. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan kulitnya memperoleh vitalitas dan kilau. Hanya dalam beberapa lusin napas, dia berubah dari seorang lelaki tua yang akan mati menjadi seorang lelaki paruh baya yang kuat.
Dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata itu masih belum cukup. Itu terlalu jauh. Sepertinya dia akan pergi. 4 Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 Langit menundukkan kepala dengan ekspresi hormat. Di antara mereka, Ibel 15 berkepala manusia dan bertubuh ular berkata bintang leluhur telah bergabung dengan buah asal. Klan kita akan bangkit, lagi dan memberikan bimbingan kepada leluhur suci. Pergi ke Maya Star Territory dulu. Dia merenung sejenak lalu memesan. Meskipun Ibel 15 itu bingung, mereka tidak membantah dan mengangguk. Bintang Naga Ibel 15 Wilayah Bintang Maya. Chang Yuan dan anggota klan Ibel 15 Langit semuanya tinggal sementara di Bintang Naga Ibel 15. Melalui narasi Chang Yuan, Bas dan Gute mengetahui hubungan antara klan Ibel 15 dan klan Ibel 15 Surgawi, dan juga mengetahui alasan mengapa mereka berlatih baru-baru ini. Jingjin sebenarnya karena dia memiliki darah klan Ibel 15 Surgawi di tubuhnya. Chang Yun tidak menjelaskan kepadanya hubungan antara benua Senen dan garis keturunan klan Ibel 15 Langit, tetapi hanya memberitahunya bahwa peluang terbesar klan Ibel 15 akan datang, dan mereka yang memiliki darah klan Ibel 15 Surgawi akan mendapat manfaat darinya. Bas dan Gut menganggap klan Ibel 15 Langit sebagai tamu terhormat mereka. Hampir semua anggota klan Ibel 15 di Bintang Naga Ibel 15 menghormati anggota klan Ibel 15 Surgawi yang datang. Ada satu pengecualian. Guili tidak membelinya sama sekali. Jika dia tidak memiliki tempat pelatihan khusus di Demon Dragon Star, dia bahkan tidak akan siap untuk kembali. Dia tidak bertemu Chang Yuan. Setelah kembali ke Demon Dragon Star, dia tinggal mengasingkan diri di lembah tempat dia berlatih asketisme. Gumo datang lagi dan lagi, tapi setiap kali dia terpaksa mundur karena batasan yang dia tetapkan. Gumo sangat kesal, tapi dia sangat mencintai Guili, jadi dia harus berlatih di lembah tidak jauh dan tunggu. Orang-orang di klan tidak tertarik, dan mereka fokus pada Guili. Chang Yuan untuk sementara tinggal di Bintang Naga Ibel 15. Dia mendengar bahwa Gut dan Bas datang untuk melihat pergerakan bintang darah Ibel 15. Dia membuat perjanjian dengan mereka bahwa begitu Si Yan kembali, dia akan segera diberitahu. Dia menunggu dalam diam. Tentu saja, bukan karena dia tidak melakukan apapun. Dia mengatur susunan teleportasi luar angkasa di Demon Dragon Star, yang dapat langsung menembus ke luar domain. Arai teleportasi luar angkasa sudah selesai, dia hanya menyatukannya. Pada hari ini, susunan teleportasi luar angkasa tiba-tiba menyala. Ekspresi Chang Yun terkejut, dan dia segera menyadari bahwa sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia langsung menjaga pintu masuk formasi teleportasi. Sebuah lingkaran cahaya muncul, dan Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 Surgawi berjalan keluar. Chang Yu tampak penuh hormat, menundukkan kepalanya dan berseru Penatua Wugo, Penatua Nada, Penatua Tianyin, Penatua Aogu, leluhur suci. Yun tiba-tiba berlutut di tanah dengan ekspresi ekstasi. Melihat pria parubaya yang keluar, dia berteriak tak terkendali. Pria parubaya yang dikenal sebagai leluhur suci tersenyum penuh kasih, menyentuh kepala Chang Yuan dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Wajah Chang Yuan dipenuhi kegembiraan, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Hanya mereka dari 4 binatang suci klan Tianyao yang memenuhi syarat untuk menjadi leluhur suci. Macan putih binasa di Desolate, sisa-sisa Suzaku dilihat oleh Si Yan, dan warisan Xuanwu diperoleh oleh Zuo si leluhur suci secara alami. Dia adalah leluhur suci King Long dan salah satu leluhur klan Setan Langit. Binatang suci King Long masih memiliki jiwa yang abadi dan telah selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Binatang suci King Long muncul di Bintang Naga Ibel 15. Dia keluar dari susunan teleportasi, tersenyum, menyentuh kepala Chang Yuan, dan memujinya. Chang Yun sangat bersemangat. Mata King Long kuno, tetapi tubuhnya kuat. Dia merenung sejenak, dan tiba-tiba darah di tubuhnya bergerak. Tubuh Ibel 15 Bas dan Gute, yang berada jauh di dua sudut Bintang Naga Ibel 15, bergetar hebat, dan jejak darah klan Ibel 15 Langit berdetak tanpa henti, seolah mencoba melepaskan diri dari tubuh mereka. Semua anggota klan Tyrannosaurus dan naga jahat yang memiliki darah klan Setan Langit di tubuhnya merasakan hal yang sama dan merasa ngeri, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Binatang suci King Long menunjukkan sedikit rasa malu dan matanya terlihat aneh. Chang Yuan menundukkan kepalanya, jantungnya tiba-tiba bergerak, dan ada sedikit keanehan di sudut mulutnya. Dia menebak mengapa Sein leluhur memiliki ekspresi aneh. Klan Ibel 15 Langit memiliki banyak leluhur Ibel 15, dan makhluk purba yang pertama kali dibiarkan dari benua Senen semuanya dapat disebut leluhur Ibel 15. Namun, keempat binatang suci tersebut memiliki status yang sangat tinggi di klan Ibel 15 Surgawi. 4 penjuru benua rahmat ilahi dikaruniai kekuatan magis sejak lahir. Chang Yun telah mendengar banyak legenda tentang leluhur suci King Long, tetapi legenda tersebut sering dikaitkan dengan segala macam retorika tentang kemewahan, sangat cabul, dan tidak senang dengan wanita. Dikatakan bahwa setelah King Long melarikan diri dari bintang leluhur, aspek ini menjadi semakin tidak diketahui.
Pertarakan, merampas kenikmatan eskual wanita dari semua kelompok etnis, meninggalkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Keturunan tersebut kurang lebih memiliki jejak darahnya di tubuh mereka, tetapi mereka sangat jarang dan tidak dianggap warisannya. 90% dari semua jenis naga es, naga, naga jahat, Tyrannosaurus, dan monster dengan karakter naga di langit berbintang adalah keturunannya. Begitu dia mendarat di bintang naga Ibel 15, dia segera menemukan respons darah lemah yang tak terhitung jumlahnya segera setelah dia menghubungkan darahnya. Jelas bahwa garis darah yang dapat menggemakannya semuanya ditinggalkan oleh absurditasnya ketika dia masih muda. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan tidak dapat mengingat bahwa klan naga jahat dan klan Tyrannosaurus adalah keturunan wanita dari rasnya. Dia merasa sedikit malu ketika memikirkan kehidupan yang terpencil dan boros saat itu. 4 Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 surgawi juga menebak kehalusannya, dan mereka semua menahan tawa mereka. King Long juga pura-pura tidak tahu, terbatuk sedikit, dan menutupi seluruh bintang naga Ibel 15 dengan jiwanya. Tiba-tiba, dia berkata dengan lembut, ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan merenung selama beberapa detik, menatap Chang Yuan. Tiba-tiba kilat menyambar, membawa 4 pewaris langsung garis keturunan gagak emas, Phoenix, Ular Tian. Dan Qilin, Wu Ge, Nada, Tian Yin, dan Ao Gu masing-masing, menghilang dalam sekejap. Chang Yun ditinggalkan di tempatnya. Dalam sekejap, dia muncul bersama 4 Ibel 15 tua di lembah tempat Guili berlatih pertapaan. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap pintu masuk gua yang tertutup. Pembatasan di pintu masuk gua hancur berkeping-keping dalam sekejap di bawah matanya, dan binatang hantu dengan mata tertutup untuk penebusan dosa langsung terlihat. Mata hantu itu penuh dengan kekejaman dan kemarahan, dan dia akan marah, tetapi ekspresinya berubah. Pria parubaya dengan perubahan matanya memiliki keagungan dalam dirinya yang membuatnya berlutut, seolah-olah dia sedang menghadapi leluhur dunia kuno. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Siapa kamu? Teriak Chang Yun. King Long tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan binatang hantu itu segera ditarik ke arahnya. Tanpa sadar ia mengubah tubuhnya menjadi binatang yang mengerikan dan menakutkan, dengan duri tajam dan mata yang haus darah dan kejam, seperti binatang purba. Itu dipadatkan dari roh jahat. Keempat Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 surgawi semuanya ngeri dan menatap binatang hantu itu dengan tatapan kosong. Mereka memperhatikan aura yang sangat aneh dari tubuh Guili. Aura itu berisi aura nenek moyang suku setan langit. Leluhur suci, seru Ugo, keturunan gagak emas. King Long tetap diam. Dia menatap Guili dalam-dalam dan mengulurkan tangannya. Setetes darah keluar dari alis Guili dan jatuh ke telapak tangannya. Begitu darah itu jatuh ke telapak tangannya, itu seperti benih yang tumbuh. Jejak darah itu sangat terhubung dengan jejak telapak tangannya dan menggunakan darahnya sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang hal itu. Keempat Ibel 15 tua itu menatap tajam ke arah Guili, ekspresi mereka menjadi semakin terkejut, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, King Long tiba-tiba mengembalikan setetes darah ke Guili. Segera, ekspresinya serius, dan gelombang yang menghancurkan bumi muncul di sekujur tubuhnya. Setetes darah keluar dari ujung jarinya. Setetes darah itu sebenarnya sebanding dengan dewa pertama. Leluhur suci, keempat Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 langit berteriak bersama. King Long memeras setetes sari kehidupan dan darahnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan berkata, kalian berempat, masing-masing menyumbangkan setetes sari kehidupan dan darahmu. Keempat monster tua itu berubah warna karena terkejut, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah King Long. Mereka semua tampak sedih dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengaktifkan esensi darah dan perlahan memadatkannya. Keempat tetes darah itu mengandung fluktuasi yang berbeda-beda, dan energinya sangat kuat. Mata King Long bersinar dengan cahaya yang aneh, dan miliaran simbol tampak menjadi hidup. 5 kelompok guntur hijau terlihat membungkus setetes darah esensinya sendiri dan darah 4 keturunan Ibel 15 langit, dan memasukkannya ke dalam hantu alis. Keempat Ibel 15 tua itu sangat terkejut. Leluhur suci. Mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. King Long kembali menatap mereka dan berkata, apa masalahnya? Bukankah teknik pengorbanan darah ini seharusnya diterapkan pada Chang Yun? Chang Yun mengorbankan nyawanya untuk pergi ke hutan belantara dan memberikan kontribusi besar kepada klan Ibel 15 surgawi kita, hanya untuk pengorbanan darah leluhur suci. Kenapa begitu? Itu berlaku pada orang ini. Keturunan ular berkata dengan kaget. Ini juga merupakan kebingungan total dari 3 Ibel 15 tua lainnya. Pengorbanan darah adalah teknik rahasia klan Ibel 15 langit yang hanya dapat dilakukan oleh leluhur Ibel 15 dari klan Ibel 15 surgawi. Dengan esensi kelahiran dan darah leluhur Ibel 15 dari klan Ibel 15 surgawi,
Itu dapat secara instan meningkatkan kekuatan budidaya keturunan klan Ibel 15, meredam tubuh mereka, dan secara instan meningkatkan kekuatan mereka. Misalnya, Chang Yuan adalah budidaya tingkat tinggi tingkat 12, yang setara dengan Dewa Kekosongan tingkat ketiga. Selama dia adalah darah yang dikorbankan oleh esensi dan darah kelahiran binatang suci Qinglong, dia dapat segera menerobos tingkat ke-13, yang sebanding dengan Dewa pertama. Budidaya klan Ibel 15 surgawi berbeda dari ras lain. Terobosan mereka tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang alam. Tubuh Ibel 15 dapat menerobos tanpa dilahirkan kembali daripada waktu yang dibutuhkan ras lain untuk mewujudkan ranah terobosan. Qinglong adalah leluhur suci dari klan Setan Langit. Esensi dan darahnya adalah yang paling sempurna dan unik, serta memiliki efek yang luar biasa. Chang Yuan bekerja keras di hutan belantara selama 10 tahun, dan turun tangan untuk membantu Xi Yan bergabung dengan buah asal, merevitalisasi garis keturunan klan Setan Langit. Secara logika, Chang Yuan adalah yang paling memenuhi syarat untuk menerima pengorbanan darah Qinglong. Faktanya, Qinglong datang ke Yaolong Star kali ini untuk melakukan pengorbanan darah untuk Chang Yuan dan membantunya mencapai level ke-13 dalam satu gerakan. Tapi sekarang, Qinglong tidak hanya memberikan pengorbanan darah pada para hantu, tetapi juga memerintahkan mereka untuk menyerahkan setetes darah kelahiran mereka, yang benar-benar membingungkan keempat Ibel 15 tua itu. Karena bahkan Chang Yuan tidak diperlakukan seperti ini. Awalnya, mereka tahu bahwa Qinglong Zi akan menggunakan setetes esensi dan darahnya sendiri untuk menciptakan Chang Yuan, dan tidak berniat menggunakan esensi dan darah dalam tubuh mereka, yang mana akan terjadi, membuat mereka lemah untuk jangka waktu tertentu. Tapi sekarang, keempat Ibel 15 tua itu bingung. Qinglong mengabaikan mereka dan menggunakan esensi dan darah dirinya serta empat Ibel 15 tua sebagai fondasi untuk dengan paksa menekan alis hantu tersebut. Anehnya, Guili memejamkan mata dan menanggung semuanya dengan diam-diam. Bahkan di tubuh Ibel 15-nya, banyak simbol indah muncul, dan ilusi pegunungan Ibel 15 di pegunungan Tianyao muncul. Mata Qinglong berbinar dan dia lebih fokus pada merapal mantra. Keempat Ibel 15 tua itu berteriak satu demi satu jimat Ibel 15 kuno. Tanda pegunungan setan langit bintang leluhur. Orang ini berasal dari bintang leluhur. Mereka sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu, mata mereka berbinar-binar dengan cahaya yang menyilaukan, dan mereka semua mengepalkan tangan dan menjadi bersemangat. Hanya pewaris pegunungan setan langit yang dapat membentuk tanda pada tubuh Ibel 15. Hanya jimat Ibel 15 kuno di tubuh dan darah Ibel 15 dari klan setan langit yang dapat memperoleh warisan itu asal. Qinglong memusatkan seluruh perhatiannya, dan miliaran simbol di pupilnya melonjak seperti miliaran ikan yang berenang. 5 bola petir berisi esensi dan darah terbakar seperti api di tengah alis Guili. Lambat laun, tubuh Ibel 15 Guili ditutupi dengan guntur dan kilat kilat itu seperti pisau. Tubuh Ibel 15-nya melompat-lompat dalam daging dan darah. Binatang hantu itu meraung dengan keras, dan darah berceceran di tubuh Ibel 15 itu, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Segera setelah darah dari tubuh Ibel 15-nya terciprat, darah itu dikunci oleh kekuatan naga hijau dan ditarik ke dalam garis darah, seperti sungai kecil yang mengalir menuju tengah alisnya, membentuk lingkaran. Waktu berlalu cepat, Qinglong tampak lelah dan berhenti, sementara Guili berubah menjadi bola petir besar. Daging retak di dalam bola petir sepertinya menyerap semacam kekuatan untuk berubah, yang sangat misterius. Dia lebih cocok menerima pengorbanan darah daripada Chang Yuan. Pada saat ini, Qinglong memandang keempat Ibel 15 tua, matanya dalam dan aneh, dan berkata kamu benar, saat ini memang zaman makmur kita. Klan Ibel 15 surgawi, bukan hanya bintang leluhur dengan buah asal, sebenarnya ada dia. Dia menunjuk ke arah Guili. Keempat Ibel 15 tua dari klan Ibel 15 surgawi tampak bingung. Qinglong tertawa terbahak-bahak, tapi tidak menjelaskan kepada mereka secara detail. Dia hanya berkata dalam 10.000 tahun ke depan, dia akan menjadi kunci kemakmuran klan kita. Sekarang giliran klan kita yang mendominasi wilayah di dalam dan di luar wilayah itu. Benua rahmat ilahi, tempat yang gelap dan mati. Tubuh yang tertutup debu tebal duduk tegak di bawah patung 7 Dewa Ibel 15, seolah-olah dia telah mati selama bertahun-tahun, tanpa vitalitas yang tersisa. Daerah sekitarnya benar-benar mati, tidak ada tumbuhan, tidak ada serangga kecil yang bertahan, dan dunia antara langit dan bumi menjadi sunyi dan sunyi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi rumput yang telah mati selama bertahun-tahun di sekitar saya secara bertahap menunjukkan sedikit warna hijau. Tidak lama kemudian, banyak tanaman tumbuh dengan kuat, dan alam Ibel 15 yang seharusnya mati terungkap fluktuasi kehidupan yang aneh. Fluktuasi kehidupan pada awalnya sangat kecil, perlahan-lahan menjadi besar. Seluruh alam Ibel 15 tiba-tiba menjadi penuh kehidupan, dengan banyak tanaman tumbuh, bunga-bunga cerah, dan banyak serangga kecil muncul secara misterius. Segera ada angin dan cahaya, dan nafas alami langit dan bumi menyebar,
mengubah alam Ibel 15 yang mati dan sunyi menjadi bintang kehidupan yang dipenuhi energi dari langit dan bumi. Dan tubuh yang tertutup debu tebal juga mulai mengeluarkan nafas samar di dalam tubuhnya, yang dengan cepat menguat, berangsur-angsur melonjak, dan akhirnya melonjak seperti air pasang. Medan ma kehidupan yang kuat dan kuat tiba-tiba muncul. Panas seperti terik matahari. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Si Yan tiba-tiba terbangun. Altar jiwa yang retak telah lama disembuhkan, dan sekarang 3 misterinya telah lengkap, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa pertama. Setelah bertahun-tahun mencapai pencerahan di benua rahmat ilahi dan duduk bermeditasi untuk waktu yang lama, dia mendapatkan kembali pemahamannya tentang misteri hidup dan mati, mengambil langkah lebih jauh dalam misteri hidup dan mati, dan berhasil mencapai peluang terobosan. Namun, terobosan dewa permulaan membutuhkan kekuatan langit dan bumi yang kaya. Hanya dengan cara inilah dunia maya dapat diubah dan dunia maya dapat diringkas menjadi dunia permulaan. Dia berjalan keluar dari alam Ibel 15 dan tiba di pusat benua rahmat ilahi dalam sekejap mata. Dia bergegas ke medan perang jurang tempat dia melarikan diri saat itu, memasuki interior, dan langsung pergi dari jurang ke dalam tanah. Ribuan mil di bawah tanah, dalam kristal besar, wakil jiwa Si Yan dan buah asal bergabung dan ditempatkan di dalam kristal. Itulah inti dari benua rahmat ilahi. Di inti kristal, terdapat berbagai macam formasi langit dan bumi yang ganas, yang terbentuk secara alami dan sangat kuat. Jika orang lain berani masuk lebih dalam, bahkan jika dia memiliki alam abadi, dia mungkin tidak dapat menahan pemboman formasi ganas itu karena formasi aneh langit dan bumi itu didasarkan pada asal mula benua rahmat ilahi benua kuno hancur, jika tidak, tempat-tempat jahat itu tidak akan pernah hilang. Tapi dia selamat sepanjang perjalanan, dan berhasil memasuki kedalaman bumi dan sampai ke kristal tempat wakil jiwa berada. Karena jiwa dan benua rahmat ilahi bekerja sama, jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, dia adalah benua rahmat ilahi. Setiap tumbuhan, pohon, gunung, dan air di benua ini adalah tubuh wakil jiwanya. Setelah jatuh ke dalam kristal, dia duduk dan altar jiwa muncul dari atas kepalanya, dengan jiwa utama melompat-lompat. Dunia maya seterang galaksi terbuka sedikit demi sedikit, dan altar jiwa termasuk di dalamnya. Jiwa sekunder dalam kristal di sebelahnya berdetak seperti nyala api. Itu kira-kira mirip dengan aura jiwa utama, tetapi juga memiliki pesona kuno yang berubah-ubah. Ada banyak bintang di dunia maya, dan matahari, bulan, dan bintang muncul bersamaan. Ada cahaya, vitalitas, dan kenyataan. Dia segera menarik nafas dari buah asal dan menuangkannya ke dalam tubuh utama, menggunakan ini untuk meredam tubuh fisik, membersihkan altar otot, dan menyebabkan perubahan di dunia maya. Pada saat ini, pikirannya berubah. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benakku. Ketika dia memadatkan energi langit dan bumi untuk menyelesaikan transformasinya, dia memiliki perasaan aneh bahwa dia dapat menggerakkan benua rahmat ilahi sesuka hati. Persis seperti kehancuran benua kuno yang tiada akhir. Setelah ide ini muncul di benaknya, dia diam-diam mencobanya. Cobalah untuk menghibur pikiran untuk pindah. Benua rahmat ilahi benar-benar berputar. Dia tiba-tiba menjadi ngeri. Mengikuti pikirannya, benua kuno ini sebenarnya berenang di galaksi gelap dengan cara yang sangat mulus namun cepat. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesadaran yang luar biasa ini. Jiwa utama di altar jiwanya dan jiwa kedua di dalam kristal bersinar dengan kilau yang indah. Ada gelombang jiwa yang bergema di seluruh benua. Gelombang tersebut memiliki energi misterius dan sepertinya mampu menyebabkan perubahan apapun di seluruh benua. Benua rahmat ilahi awalnya terletak di tempat yang sangat terpencil di galaksi, jauh dari bidang bintang utama. Jika ditinggalkan. Faktanya, memang demikian adanya. Klan setan langit telah menderita kekalahan besar untuk mencegahnya dimusnahkan. Setelah diserang oleh bintang leluhur, nenek moyang suku setan langit melarikan diri dari benua rahmat ilahi dengan segala cara. Dengan cara yang mirip dengan guk-guk laut, dia dibawa ke tempat terpencil dan sepi. Tidak ada bintang kehidupan dan tidak ada prajurit lain di sekitarnya, jadi dia secara alami tidak akan diperhatikan. Tapi sekarang, bintang kuno rahmat ilahi di tempat yang gelap dan sepi ini perlahan bergulir. Fluktuasi ruang yang aneh datang. Kekuatan itu diilhami dari dalam bintang-bintang dan langsung keluar ke alam luar awan. Segera, celah besar di kehampaan terbuka dengan bantuan kekuatan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia datang darinya, berisi harta karun yang tak ada habisnya. Namun, Divine Grey Star terbang langsung melewatinya, melewati celah di luar wilayah, dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, manusia dan pejuang yang tinggal di benua Sen En tiba-tiba menemukan fenomena yang menggemparkan bumi, yang membuat mereka ketakutan dan gelisah. Tanpa matahari, bulan, dan bintang di langit, dunia menjadi suram. Dari waktu ke waktu, meteor melintas dan melewati kepala mereka, menimbulkan fluktuasi yang menakutkan. Setiap manusia yang hidup di benua rahmat ilahi menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan di dunia ini membuat mereka ketakutan.
Para pejuang juga sangat terkejut. Mereka menemukan bahwa energi dunia di benua Senen tidak berkurang. Sebaliknya, energi dunia di benua ini masih terisi dengan pesat. Mereka hampir ingin mengangkat tangan dan berteriak, "Terima kasih Tuhan atas cintamu." Namun lenyapnya matahari, bulan dan bintang, serta dunia yang gelap secara permanen, masih membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka ketakutan sepanjang hari dan linglung saat berlatih. Banyak kepala sekte prajurit berkumpul dan berdiskusi, ingin tahu apa yang terjadi. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengetahui rahasianya. Bintang naga setan, binatang suci Qinglong dan 4 Ibel 15 tua menghilang, dan binatang hantu itu terbaring dalam bentuk aslinya di lembah, dengan lampu listrik masih menyala di sekujur tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, cahaya listrik dari tubuh Ibel 15-nya berangsur-angsur menghilang, namun Guili menjaga postur tubuhnya tidak berubah dan terus memurnikan esensi dan darah di tubuhnya. Dia bisa merasakan dirinya semakin kuat setiap detiknya. Dia tidak mengetahui identitas Qinglong, dia hanya tahu bahwa pria itu menggunakan teknik pengorbanan darah klan setan langit untuk mempromosikannya dari level 12 ke level dasar 13, memberinya kekuatan yang sebanding dengan level pertama dewa pertama. Ini hanya kejadian satu kali saja. Noda darah, karena 5 tetes darah. Dia menerima warisan dari pegunungan setan langit, dia tahu seni pengorbanan darah, dan dia juga tahu bahwa pria itu adalah leluhur klan setan langit. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Karena klan Ibel 15 dari klan setan langit lahir di zaman kuno, dan mereka mungkin telah bertahan selama 100.000 tahun atau bahkan lebih lama. Makhluk purba seperti itu dapat bertahan hingga hari ini, dan tidak diketahui seberapa kuatnya. Hal ini membuat Guili sangat kagum pada Qinglong. 5 tetes darah sepenuhnya terintegrasi ke dalam otot, tulang, dan dagingnya, membuat tubuh Ibel 15-nya semakin kuat, memberitahu dia bahwa dia disukai oleh leluhur klan setan langit dia, tapi dia mempertahankannya. Peluang, cobalah yang terbaik untuk memperkuat diri. Sudut bintang naga Ibel 15. Wajah gemuk Chang Yun dipenuhi dengan kebingungan. Dia memandang seorang tetua dan berkata, "Penatua Tianyin, leluhur suci, mengapa kamu tidak melakukan pengorbanan darah padaku begitu lama?" Tianyin memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Chang Yun melihat mereka menghilang bersama Qinglong. Segera Qinglong tidak muncul lagi, sebaliknya, mereka berempat tinggal sementara di bintang naga Ibel 15, yang membuat Chang Yun diam-diam bingung. Leluhur suci baru saja bangun. Mungkin kekuatannya belum pulih. Saat dia memulihkan kekuatannya, dia pasti akan melakukan pengorbanan darah untukmu. Tianyin tampak bertanggung jawab dan berbohong tanpa daya. Dia tahu temperamen Chang Yun, dan dia takut Chang Yuan akan terdistorsi secara psikologis ketika dia mengetahui kebenarannya. Dia takut Chang Yuan akan melakukan sesuatu yang tidak memanfaatkan klannya sendiri, jadi dia hanya bisa berusaha menyembunyikannya sebanyak mungkin. Penatua Tianyin, kamu sepertinya kehilangan banyak energi. Aku ingin tahu apa yang terjadi saat kamu pergi bersama leluhur suci terakhir kali. Setelah leluhur suci terbangun, tubuh fisiknya kekurangan kekuatan. Kami menggunakan teknik rahasia klan kami untuk membentuk formasi kuno dan menambahkan beberapa esensi daging dan darah padanya. Itu saja. Tianyin menghela nafas secara diam-diam. Chang Yun mengerutkan kening, mengangguk ragu, dan tidak melanjutkan bertanya. Tapi ada simpul di hatinya. Bintang darah setan. Zuo Xi sedang berlatih di rumah keluarga Zuo di kota Shenzhou dan membuat kemajuan pesat. Saat ini, dia akan mencapai dewa virtual tingkat kedua. Pada hari ini, dia masih berlatih dengan rajin dan benar-benar melupakan dirinya sendiri. Qinglong, leluhur suci dari klan monster, tiba-tiba muncul sedikit demi sedikit di ruang pelatihan rahasianya, seperti bayangan yang berubah menjadi suatu entitas. Zuo Xi masih berlatih, tetapi dia tidak menyadari kedatangan Qinglong, dan dia berada dalam kondisi yang sangat indah. Mata Qinglong yang dalam menunjukkan emosi kenangan. Dia menatap Zuo Xi dalam-dalam, menunjukkan sedikit kasih sayang, dan diam-diam berkata dia telah mewarisi garis keturunan Xuan Wu. Dia adalah keturunan Xuan Wu. Orang itu dapat dianggap memiliki penerus. Sayang sekali dia memiliki ras manusia. Apakah Anda ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menjadikannya benar-benar klan Ibel 15? Dia terdiam, berpikir diam-diam, sedikit ragu. Situasi Zuo Xi sangat mirip dengan Xian. Dia adalah manusia, tetapi memiliki darah Ibel 15 undead dan Ibel 15. Pada hari Xian menyelesaikan pertukaran darah, dia benar-benar menjadi Ibel 15 undead sepenuhnya, dan darahnya sepenuhnya utuh. Itu semua adalah darah Ibel 15 abadi. Namun, seperti ras manusia, budidaya klan Ibel 15 mayat hidup didasarkan pada altar jiwa. Berbeda dengan klan Ibel 15, yang hanya memiliki jiwa Ibel 15, mereka mengolah tubuh Ibel 15 dengan keras dan menganggap tubuh Ibel 15 sebagai pendukung terbesar mereka. Inilah perbedaan antara Zuo Xi dan dia. Alasan mengapa Qinglong ragu-ragu adalah karena dia tidak yakin apakah altar jiwa Zuo Xi akan hancur setelah merangsang esensi dan darah Xuan Wu Zuo Xi sepenuhnya.
Ini akan sangat mempengaruhi ranah kultivasinya. Sekarang, meskipun Zuoxi tidak dapat membentuk tubuh Ibel 15, dia memiliki arti sebenarnya dari garis keturunan Xuanwu dan secara unik diberkahi dengan budidaya mistik. Tidak ada hambatan. Dia adalah hibrida antara klan Ibel 15 surgawi dan klan manusia, dan merupakan spesies alien lain seperti klan hantu. Alien ini ditemukan oleh jiwa Qinglong yang menutupi bintang-bintang di sekitarnya. Dia terkejut pada saat itu. Pertama dia menemukan alien Guili, dan kemudian menemukan Zuoxi, yang memiliki esensi Xuanwu dan warisan darah Xuanwu, tetapi belum membentuk tubuh Ibel 15 dan masih ada sebagai manusia. Pada saat itu, dia merasa bahwa Tuhan benar-benar memberkati klan setan langit, dan memberinya kejutan satu demi satu, memungkinkan dia untuk menyaksikan kemakmuran klannya setelah dia bangun. Cobalah dan lihat apa kehendak Tuhan. Dia merenung lama dan akhirnya memutuskan untuk merangsang esensi dan darah Xuanwu di tubuh Zuoxi untuk melihat keajaiban seperti apa yang Tuhan ciptakan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola guntur hijau, bola guntur itu sepenuhnya membungkus tubuh Zuoxi, dan guntur serta kilat meledak, menstimulasi esensi Xuanwu dan darah di tubuh Zuoxi dan darah di tubuh Zuoxi dengan cepat mengembun. Qinglong menjadi lemah lagi, wajahnya menjadi pucat, dia tersenyum pahit dan menghela nafas berulang kali. Setelah setengah bulan, tidak ada setetes pun darah manusia yang tersisa di tubuh Zuoxi, yang berisi esensi dan darah Xuanwu. Zuoxi langsung memasuki dewa virtual tingkat kedua. Pada saat esensi dan darah Xuanwu terbentuk, tubuh Zuoxi dipenuhi dengan suara gemuruh dan ledakan. Cangkang kura-kura aneh tumbuh di tubuhnya, menutupi setiap sudut tubuhnya lonjakan. Namun, dia masih dalam wujud manusia, namun roh dan kekuatan daging dan darah yang terkandung dalam tubuh dewanya sama dengan klan Ibel 15 surgawi, dan altar jiwanya masih utuh, namun jiwa utamanya telah berubah dan menjadi jiwa Ibel 15 yang aneh. Keajaiban lainnya, wilayah bintang Dewa Kuno. Bidang bintang ini adalah bidang bintang utama dari penguasa Protoss dalam domain tersebut. Sangat luas dan luas. Ada ribuan bintang kehidupan, bintang mineral, bintang matahari, dan bintang bulan. Ada 7 lautan di wilayah bintang Dewa Kuno. Seperti lautan di wilayah bintang kabut, lautan tersebut dibentuk oleh saluran kosong. 7 lautan domain tersebar di 7 arah wilayah bintang Dewa Kuno. Setiap lautan domain memiliki beberapa hingga selusin bintang kehidupan. Bintang kehidupan tersebut memiliki kapal perang dewa, dan ada banyak pertempuran kapal perang di lorong kosong itu setiap hari. Mobil datang dan pergi. 7 lautan wilayah bintang Dewa Kuno adalah tempat paling hidup dan makmur di alam semesta. Kapanpun para dewa menyerbu wilayah bintang dan menempatinya sebagai taman belakang mereka, mereka akan menjarah perbekalan dalam jumlah besar darinya. Bahan-bahan tersebut diangkut ke Protoss selama bertahun-tahun, diklasifikasikan oleh Protoss, dan dipindahkan oleh keluarga besar, dan disempurnakan menjadi ramuan, baju besi, dan senjata magis, membuat setiap keluarga Protoss menjadi sangat kaya, dan setiap keturunan keluarga dapat bersenjata ke gigi. 7 lautan domain menghubungkan lusinan domain bintang, yang sebagian besar merupakan pengikut para dewa dan ditangkap secara paksa oleh mereka. Di bidang bintang itu, kekuatan para dewa ditempatkan. Mereka menekan para pejuang bidang bintang itu dan membuat mereka setia dan melayani mereka. Mereka tidak berani mengkhianati dan mengangkut semua kristal mineral yang ditambang di bidang bintang kepada dewa kuno bidang bintang. Namun belakangan ini, anggota klan dewa yang kembali dari 7 lautan tidak membawa banyak perbekalan, melainkan hanya senjata tempur elit. Anggota klan dewa yang tersebar di puluhan domain bintang kembali satu demi satu melalui laut atas panggilan keluarga masing-masing. Mereka beristirahat di lautan wilayah, bertemu dengan kepala keluarga, dan melihat arus kapal perang yang tak ada habisnya berkumpul di lautan wilayah. Bintang akan segera datang. Banyak anggota suku dewa di lautan wilayah tersebut sedang beristirahat ketika mereka menemukan beberapa fluktuasi yang sangat menakutkan, melintas melewati lautan wilayah tersebut dan bergegas menuju benua dewa kuno dari bintang leluhur mereka. Salah satunya adalah laut. Banyak anggota klan dewa sedang bersenang-senang dan bersiap untuk perang. Tiba-tiba, banyak orang terdiam dan memandang ke langit dengan ngeri. Saya melihat sebuah meteor muncul dari lorong kosong, meteor itu berkobar dengan api. Ada orang yang tertidur lelap di dalam meteor tersebut. Ia melintas melalui lorong kosong, membawa fluktuasi yang menghancurkan bumi, dan melewati langsung menuju benua dewa kuno. Penatua Xinghuo telah kembali. Seorang anggota klan dewa berteriak, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berlutut ke arah meteor itu terbang. Banyak anggota klan dewa juga berhenti minum dan bersenang-senang, berlutut, dan memberi hormat pada sosok buram di dalam meteor. Saya tidak menyangka Penatua Xinghuo masih hidup. Terakhir kali dia muncul adalah 3000 tahun yang lalu. Saat itu, dia berada di puncak dewa pertama. Setelah sekian lama, klan kami tidak memiliki kabar tentangnya, dia. Kami mengira dia sudah lama meninggal. Ini dia benar-benar kembali kali ini. Seru seseorang. Dia sudah muncul. Tampaknya Dewan Tetua sangat mementingkan pertempuran ini.
Yah, ini 10.000 tahun lagi. Wajar jika kita ditantang kali ini, tapi klan kita pasti akan memenangkan kemenangan terakhir. Tentu saja, di lautan bintang yang luas ini, bidang bintang ras manakah yang dapat bersaing dengan klan kita? Kekuatan klan kita saat ini telah melampaui garis keturunan haus darah ribuan tahun yang lalu. Bahkan langit, tidak bisa membalikkan kemakmuran abadi klan kita. Semua anggota klan dewa penuh percaya diri. Ini terakumulasi dari kesombongan selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun terakhir, klan dewa hampir tak terkalahkan klan. Mereka telah menang begitu lama sehingga secara tidak sadar mereka percaya bahwa Anda tidak akan pernah dikalahkan. Puncak Tianshan benua dewa kuno. Sebuah meteor yang menyala tiba-tiba jatuh. Meteor itu seperti peti mati besar, berkobar dengan kembang api, namun membeku sampai ke tulang. Seorang anggota suku dewa tua dengan wajah kuyu tetapi mata cerah berdiri di depan aula kuil kuno, menatap tajam ke arah meteor menyala yang jatuh di depan mereka. Di dalam meteor yang sangat dingin itu, seorang lelaki tua yang tertidur dari ras dewa menggerakkan alisnya. Saat berikutnya dia keluar dari meteor itu. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya. Meteor itu menyusut menjadi batu yang dingin, jatuh ke dalam mulutnya, dan ditelan utuh olehnya. Meteor tersebut setelah memasuki perutnya, energinya tampak sedikit lebih kuat, dan dia memandang teman-teman lamanya di depan kuil kuno. Xing Huo, setelah 3.000 tahun, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Seorang lelaki tua dari klan dewa tiba-tiba menghela nafas di wajahnya. Kamu Feng Jue masih hidup, jadi tentu saja aku tidak bisa mati secepat itu. Xing Huo menatapnya dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata dengan murung apakah semua orang ada di sini. Bisakah kita mengadakan pertemuan? Sekarang kamu di sini, semua orang ada di sini. Feng Jue tersenyum dengan tenang dan melangkah ke kuil kuno. Xing Huo mendengus dingin dan segera meninggalkan kuil kuno. Di aula, seorang anggota lama klan dewa sedang duduk. Mereka semua tampak seperti akan dikuburkan. Namun yang mengejutkan, vitalitas di aula itu sangat kuat maklumlah. Saat Anda memeriksa tempat ini, Anda akan menemukan bahwa medan ma kehidupan di sini sangat menggemparkan. Xing Huo sudah tiba, waktunya pertemuan. Feng Jue berseru dengan lembut. 3 hari kemudian, kapal perang Protoss yang telah berada di 7 lautan selama beberapa waktu mulai menggeliat seperti naga raksasa dan memasuki lorong kosong satu persatu. Wilayah Bintang Wudong, domain dari kultus Dewa Gu. Pada hari ini, di ujung barat wilayah Bintang Wudong, penghalang kosong terkoyak, dan puluhan ribu kapal perang Protoss muncul secara diam-diam. Segera setelah kapal perang Protoss itu muncul, mereka menyebar seperti belalang dan mendatangkan malapetaka di wilayah Bintang Wudong, tanpa ampun menghabisi para prajurit di bintang kehidupan di sepanjang jalan, hanya menyisakan nyawa fana. Mereka merajalela, menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah Bintang Wudong dan kultus Dewa Gu seperti Bei. Kehancuran gila-gilaan mereka mengikis wilayah Bintang Wudong, membuat seluruh kultus Dewa Gu marah dengan kapal perang klan dewa. Adegan yang sama juga terjadi di wilayah Bintang Maut, wilayah Bintang Sirius, wilayah Bintang Sungai Hitam, wilayah Bintang Tumou. Pasukan yang berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah Bintang Maya semuanya diserang oleh para dewa. 12 keluarga klan dewa dimobilisasi bersama, dan bahkan memanggil orang-orang kuat mereka yang tersebar di wilayah Bintang lain untuk menakut-nakuti mereka dengan cara yang gila. Mereka menyerang mereka yang berani melakukan bloodbath para penantang keagungan Protoss. Setiap sudut laut Bintang hancur. Pertempuran ini melanda seluruh dunia dan terjadi di semua bidang bintang utama. Sekte Gusen, keluarga Jiao, dan keluarga Wu semuanya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka benar-benar memahami mengapa para dewa mampu mendominasi wilayah ini dan sekitarnya selama ribuan tahun. Misalnya, di wilayah Bintang Wudong, terdapat ratusan bintang kehidupan, ratusan miliar manusia, dan hanya sekitar puluhan juta prajurit. Seringkali hanya ada puluhan ribu prajurit yang dapat mencapai level Raja Dewa atau lebih tinggi, di antaranya terdapat ratusan dewa virtual, dan dewa pertama umumnya tidak melebihi 20, situasi di bidang bintang tingkat tinggi normal serupa. Namun, kekuatan para dewa untuk menyerang wilayah Bintang Wudong hanya 10.000 orang, tetapi Sekte Dewa Gu terus mundur. Para dewa memiliki keunggulan luar biasa dalam kapal perang, pertempuran, kekuatan pribadi, misteri, dan jumlah orang kuat. Harta rahasia, baju besi, dan ramuan di tangan setiap prajurit dewa berada pada level tinggi sehingga mereka berada di luar jangkauan mereka. Hampir setiap orang yang datang dari klan dewa memiliki satu atau beberapa harta rahasia tingkat dewa. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah harta karun tingkat dewa tingkat pertama dan kedua, mereka masih sangat kuat pengikut Sekte Dewa Gu dan para pejuang alam Raja Dewa hanya memiliki tingkat Sein yang baik, seringkali hanya satu. Dalam hal senjata, ramuan, dan baju besi, Sekte Dewa Gu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sementara klan dewa telah melalui pertempuran berdarah dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya.
Mereka lebih kuat di antara puluhan ribu anggota klan dewa yang telah datang, ratusan telah mencapai alam dewa virtual. Setelah akumulasi puluhan ribu tahun, para dewa benar-benar membuat kewalahan para ahli alam bintang lainnya dalam hal misteri, harta rahasia, baju besi, ramuan, dan pengalaman tempur. Wilayah bintang Wudong, wilayah bintang Maut, dan wilayah bintang Sirius semuanya dalam keadaan kalah. Sejumlah besar prajurit tewas dalam serangan para dewa wilayah bintang Maya. Situasi di lautan bintang telah menyebar ke setiap tempat terpencil. Di wilayah bintang, semua kekuatan yang memiliki niat pembangkang menjadi ketakutan dan segera melepaskan gagasan untuk berbalik melawan para dewa. Kekuatan yang mengandalkan para dewa menjadi lebih damai dari biasanya, dan mereka telah sepenuhnya menahan orang-orang di bawah mereka. Baru-baru ini, mereka tidak diizinkan meninggalkan bidang bintang mereka sendiri. Begitu para dewa menunjukkan taringnya, seluruh lautan bintang terguncang, semua ras ketakutan, dan semua orang ketakutan sepanjang hari. Wilayah bintang Sensei. Tempat ini adalah wilayah pengaruh klan kerajaan dunia bawah. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit wilayah yang tidak diganggu oleh para dewa selama ribuan tahun, dan sekarang tidak terkecuali. Pada saat ini, para dewa sedang menaklukkan semua wilayah bintang utama, menyerang dan membantai mereka, tetapi kapal perang mereka tidak pergi ke sini, seolah-olah mereka mematuhi semacam perjanjian diam-diam. Di benua Sensei, bintang leluhur klan kerajaan Hades. Di lembah yang penuh dengan kristal ilahi, terdapat kompleks istana yang megah dan besar. Istana-istana tersebut terletak di antara gunung, sungai, dan danau, seperti formasi kuno yang sangat rumit, dengan banyak jurang di dekatnya, langsung mengarah ke bagian dalam benua kuno. Energi dunia bawah murni yang sangat kaya berasal dari jurang maut, yang diserap oleh anggota klan kerajaan dunia bawah dan diubah menjadi energi yang menyehatkan tubuh dan jiwa. Di dalam salah satu jurang, terdapat sebuah altar yang terbuat dari tulang tebal. Altar tersebut berbentuk segi 8, dengan 8 pilar batu di 8 sudutnya. Setiap pilar batu terjerat dengan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah, dan mereka semua mengaum dan menangis. Audrey duduk di altar, matanya tertutup rapat, dan saat dia membuka mulut untuk menghembuskan napas, jejak kekuatan murni dari roh-roh jahat itu tersedot olehnya dan menyatu ke dalam jiwanya sendiri. Ada ratusan juta jiwa jahat di 8 pilar batu. Setiap jiwa jahat memiliki jejak kekuatan murni, betapapun lemahnya, tetap saja mengejutkan ketika digabungkan menjadi satu orang. Di sebelah altar, seorang wanita cantik juga duduk dengan tenang. Dia sangat mirip dengan Audrey, dan dia jelas memiliki hubungan darah. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Kilatan petir menyambar di langit benua Senzawa, dan petir itu jatuh langsung ke area di mana dia berada. Seorang pria keluar dari petir itu. Dia memiliki penampilan kuno, tubuh kurus, tetapi matanya semerah darah. Dia mengambil satu langkah dan berdiri di mulut jurang, tersenyum. Dia tersenyum dan muncul di samping altar pelatihan Audrey dalam sekejap. Wanita cantik itu memandangnya dengan dingin, mendengus dan berkata ini benar-benar jarang. Bagaimana pemimpin garis kematian yang haus darah bisa bersedia datang ke keluarga kerajaan Ming kita? Ketika Xuan Hemu melintasi wilayah itu, darah mengalir ke sungai kemanapun ia melewatinya, dan bintang kehidupan berubah menjadi bintang kematian satu persatu. Apakah kali ini mereka juga akan membawa kematian bagi keluarga kerajaan Hades kita? Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih membenciku? Xuan He menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum jahat mengapa kita memiliki hubungan saat itu. Aku tidak membencimu karena bergabung dengan para dewa untuk menghabisi keluargaku, tapi kamu tetap saja. Apa gunanya ketidakpuasan? Wanita itu mencibir, saat aku memohon padamu untuk datang ke keluarga kerajaan dunia bawah, siapa yang menolaknya dengan kejam? Jangan bicara tentang masa lalu. Xuan He melambaikan tangannya, sepasang mata merahnya menampakkan cahaya aneh, dan tersenyum Adela, aku datang ke sini hari ini karena aku ingin berbicara tentang saudaramu. Tanah suci klan kerajaan dunia bawah di benua Sensei. Di dasar jurang yang sangat besar, Xuan He berbicara dengan sombong dan berkata Adela, saya datang ke sini hari ini untuk menemui saudaramu. Mata indah Adela menunjukkan sedikit sarkasme, dan dia mencibir kalau begitu kamu datang ke tempat yang salah. Dia tersihir oleh haus darah saat itu, dan lebih memilih menyerahkan posisinya sebagai pemimpin klan kerajaan dunia bawah, dan pergi bersama haus darah, dan dia tidak akan lagi menjadi pemimpin dunia bawahku. Seorang anggota keluarga kerajaan, dia tidak pernah kembali ke keluarga kerajaan dunia bawah selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah berhubungan denganku. Saya tidak percaya. Xuan He tertawa. Wajah Adela menjadi dingin dan dia berkata dengan marah dia adalah pemimpin sistem kendali jiwa dari garis keturunanmu yang haus darah. Kamu sendiri tidak dapat menghubungiku, jadi kamu menanyakan seseorang padaku. Itu tidak masuk akal. Saya telah menghubunginya melalui metode silsilah kami, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Yang saya lihat selama bertahun-tahun hanyalah klon. Saya ingin melihat tubuh utamanya. Maaf aku tidak bisa membantumu, kata Adela dingin.
Xuan He terkekeh, tapi tidak melanjutkan mengejarnya. Dia sepertinya tahu bahwa Adela memiliki hubungan rahasia dengan pemimpin pengontrol jiwa. Orang itu juga harus tahu kenapa dia datang. Para dewa sekarang menyerang semua wilayah bintang utama. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Adela sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi berpikir, tapi tidak langsung menjawab. Para dewa tidak lagi seperti dulu. Atas nama menyingkirkan garis keturunanku yang haus darah, para dewa menyatukan semua kekuatan di alam semesta dan akhirnya menumbangkan kita. Setelah itu, para dewa tidak berbagi galaksi denganmu sesuai kesepakatan, tapi mendominasi dunia. Sekarang, apakah menurutmu kamu tidak akan begitu keras kepala? Ekspresi Xuan He tenggelam. Jika garis keturunanmu yang haus darah mampu menahan diri, kamu tidak akan berakhir dalam situasi seperti sekarang ini. Ini semua salah tuanmu. Adela mencibir, merenung sejenak, dan berkata saat ini perselisihan antara kamu, kami, keluarga kerajaan dunia bawah, aku tidak akan ikut campur, dan kuharap kamu mati bersama. Hahaha. Xuan He tertawa keras, dengan ekspresi gembira, dan berkata bagus sekali, akan lebih baik jika Anda, keluarga kerajaan dunia bawah, menghindari masalah ini. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata saya datang ke sini untuk memberi Anda hadiah untuk putri Anda. Begitu dia selesai berbicara, Xuan He menunjuk ke langit dinasti Ming. Gugusan awan gelap tiba-tiba berkumpul, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Suara menderu dan menderu terdengar dari awan itu, puluhan ribu roh jahat terlihat muncul dari awan gelap. Mata Adela yang cerah tiba-tiba menunjukkan cahaya warna-warni, wajahnya ngeri, dan ekspresinya bergerak. Roh-roh jahat itu semuanya adalah jiwa-jiwa setingkat dewa asal dan dewa palsu. Di antara mereka, ada 10 kelompok jiwa yang tingginya 100 kaki, seperti 10 gunung, menunjukkan kecenderungan yang ganas dan menakutkan. 10 kelompok jiwa itu sebenarnya dimurnikan dari jiwa utama dewa pertama yang berkuasa. Xuan He menunjuk ke arah Audrey dan berkata sambil tersenyum keponakanku akan menerobos ke dewa pertama, jadi aku akan memberinya hadiah. Puluhan ribu roh jahat melolong dengan keras, berguling ke arah Audrey dari awan hitam, tetapi mereka diikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka menjerit dan berjuang, mencoba melarikan diri, dan 10 kelompok jiwa dewa pertama terbentuk jiwa besar mengeluarkan raungan yang menggemparkan, dan raungan itu penuh dengan penghinaan dan keengganan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa melepaskan diri dari belenggu Xuan He, dan berubah menjadi bayangan abu-abu, satu demi satu menyatu ke dalam kehampaan buram dan kacau di atas kepala Audrey. Teriakan garang datang dari dalam tubuh Audrey, seperti miliaran makhluk hidup yang menyalahkan Tuhan. Konsepsi artistik yang terbentuk dari kebencian yang jahat seakan mampu memusnahkan jiwa seluruh makhluk hidup. Wajah cantiknya ditutupi dengan sedikit warna merah cerah, dan ada kecerahan dalam kecantikannya. Rasanya seperti meminum tonik, dan lapisan tipis vitalitas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dunia maya buram di atas kepalanya ditambah dengan puluhan dari ribuan roh jahat, dan secara bertahap menjadi semakin banyak terkondensasi menjadi substansi. Adela menatapnya dalam-dalam, dengan sedikit kegembiraan tersembunyi di matanya, ekspresinya masih dingin dan kaku, dan berkata Xuan He, dalam 10.000 tahun ini, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Hahaha. Xuan He tertawa keras, berubah menjadi sinar petir, dan menembus ke tengah awan gelap, tetapi sebuah suara datang dari awan beritahu saudaramu, penerus Tuan akan memasuki wilayah bintang maya. Sebagai pemimpin sistem kendali jiwa, dia harus tahu bagaimana melakukannya. Adela mendengus dingin dan tidak berkomitmen. Penjara bayangan. Jalur kehampaan ditutup satu demi satu, seperti garis terang yang mengambang di celah kehampaan, dan galaksi seperti cermin dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat sangat aneh. Setelah invasi oleh keluarga Dewa Iskat, tempat ini untuk sementara dalam keadaan sunyi. Tidak ada makhluk hidup di sekitarnya dan tidak ada yang berlatih di sini. Ini juga merupakan lautan wilayah bintang maya. Lautan angkasa merupakan jalur antar bidang bintang. Hampir ketika setiap bidang bintang terbentuk, lautan angkasa perlahan-lahan akan muncul. Ini sangat aneh. Tampaknya Tuhan sengaja memadatkannya agar bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dapat terhubung dengan cepat. Ada penghalang tebal antara bidang bintang, dan kedua sisinya terisolasi. Misalnya, meskipun wilayah bintang maya, wilayah bintang hujan api, dan wilayah bintang fantasi kabut terpisah satu sama lain, terdapat penghalang kehampaan alami yang sulit untuk dilewati. Ada juga beberapa bidang bintang yang tidak ada penghalang di antara keduanya, tetapi jaraknya sangat jauh. Bahkan jika ahli misteri luar angkasa telah berhasil mengembangkannya, akan memakan waktu lama untuk melintasi jarak tak terbatas itu, mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin ratusan tahun. Dengan cara ini, satu-satunya cara untuk menghubungkan kawasan bintang adalah melalui cara lain. Laut adalah cara terbaik. Ini adalah tempat alami yang diberikan Tuhan kepada wilayah bintang. Jalur kosong secara alami membentuk susunan teleportasi luar angkasa, yang membentang ratusan juta mil melintasi wilayah bintang. Penjara hantu bayangan adalah lautan wilayah bintang maya. Pada hari ini,
Celah kehampaan yang sangat kacau meluas dengan hebat seperti balon yang ditiup. Kesenjangan dalam kehampaan bertambah ratusan kali lipat hanya dalam waktu puluhan detik. Segera, semburan cahaya menyilaukan datang, dan lorong hampa itu hancur tak tertahankan. Fragmen kehampaan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berubah menjadi meteor di seluruh langit, membanjiri seluruh area di luar. Bintang kehidupan yang indah tiba-tiba muncul dari ledakan saluran kosong dan muncul langsung di penjara hantu bayangan. Bintang kehidupan ditutupi dengan tirai cahaya energi alami. Pegunungan, sungai, dan danau di dalamnya sangat indah, dan makhluk-makhluknya bergelombang dan penuh vitalitas. Bintang kehidupan tidak berhenti dan terus berenang di penjara bayangan hantu, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya berhenti di dekat bintang pertempuran aliansi perang. Akhirnya kita bisa melihat matahari, bulan dan bintang. Saya akhirnya melihat cahaya. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Di bintang kehidupan, banyak manusia dan pejuang yang memandang ke langit dan berseru dengan keheranan di mata mereka. Mereka seolah terkurung dalam dunia yang gelap, karena tanpa silih bergantinya matahari, bulan dan bintang, mereka tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Mereka hanya tahu bahwa hari-hari itu membuat mereka ketakutan dan berpikir bahwa hari kiamat akan segera tiba. Di dalam bintang-bintang, seorang pemuda membuka matanya, dan jutaan partikel kecil bintang bersinar di pupilnya, seperti matanya yang menyelimuti lautan bintang. Dia menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri, kami akhirnya sampai di sini. Sudut bintang naga Ibel 15. Leluhur suci dari klan Ibel 15 surgawi merasakan detak jantung yang hebat, matanya berbinar, dan dia tiba-tiba tertawa. Dia tiba-tiba melarikan diri dari bintang naga Ibel 15 dan terbang menuju penjara hantu bayangan. Dia tidak mempraktikkan misteri luar angkasa, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada mereka yang mempraktikkan misteri luar angkasa di tingkat dewa pertama bintang dalam sekejap mata sejauh miliaran mil. Ketika dia pergi ke penjara hantu bayangan, dia tidak tahu bahwa orang yang dia cari langsung pergi ke bintang darah Ibel 15. Formasi ruang aneh di sebelah genangan darah bintang darah Ibel 15. Arus listrik melintas satu demi satu, dan arus itu terjalin menjadi keajaiban seperti menutupi seluruh formasi. Saat fluktuasi hebat muncul, seorang pemuda tiba-tiba muncul dan menerobos formasi. Beberapa dewa palsu klan Ibel 15 yang kuat yang menjaga formasi berdiri karena terkejut, tetapi ketika mereka hendak mencari orang itu, mereka menemukan bahwa tidak ada jejak nafas yang tersisa. Kota Sensu, rumah tuan kota, tempat tinggal keluarga Yang Dansi, terletak di pusat kota. Keluarga Yang Dansi berlatih di sini dan menikmati kekayaan mereka. Kaisar Yang King berada di ruang rahasia 100 meter di bawah tanah. Ruang rahasia itu terbuat dari kristal ilahi dan banyak batu aneh yang menarik energi langit dan bumi. Sederhana dan kuat, dan penuh energi di dalamnya tergantung di sekitarnya, seperti ular spiritual yang luar biasa. Yang King Kaisar muntah ke dalam perutnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, berdiri dan menghilang dari ruangan batu. Di sisi timur istana Tuan Kota, Si Jian memarahi junior Si Tianluo dan Si Tian Xiao. Kamu orang menyebalkan, sekarang hidup menjadi lebih baik, jika kamu tidak berlatih keras, apakah kamu layak untuk Xian? Si Jian meniup janggutnya dan melotot, dan berkata dengan marah segala sesuatu yang dimiliki keluarga Si lama kita hari ini adalah karena kerja keras Xiao Yanzi, tapi Xiao Yanzi juga anggota keluarga Yang. Lihatlah putra dari keluarga Yang mudu dia hampir menjadi dewa, bagaimana denganmu? Kalian semua malas, jika terus seperti ini, kamu akan mempermalukan seluruh keluarga Lao Si. Junior Si Tianluo, Si Tianke, dan Si Tianling menangis dan menghela nafas. Mereka tidak berani menyangkal apapun, tetapi hati mereka sangat tertekan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Yang? Blood Demon menganggap keluarga Yang sebagai kerabat, membuka kolam darah untuk dilatih oleh anggota keluarga Yang, dan membawa banyak harta langka dan ramuan dari Demon Blood Star ke dalam keluarga Yang. Garis keturunan mereka sudah kuat dan mereka memiliki kelebihan yang unik, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Semua orang membalas dalam hati mereka. Penatua Han Feng diam-diam mencibir ke samping, mengangguk dengan serius, dan sesekali mengipasi api dengan satu atau dua kalimat hei, kita adalah orang yang sama, mengapa jaraknya begitu besar? Saat itu, Tuan Muda Yan hanya memiliki sedikit jejak. Yuan Power ketika dia berumur 17 tahun. Kalian memulainya dengan cepat. Sekarang, seberapa jauh kemajuannya? Siapa yang berani bersaing dengan Xiao Yanzi mesum itu? Apakah kamu berani? Balas Si Tianke. Han Feng menciutkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hei, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu bocah itu. Wilayahnya semakin tinggi, dan statusnya juga berbeda. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk datang dan berbicara denganku, kakek. Si Jian menghela nafas, kesepian. Apakah ini tidak akan terjadi? Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar, dan sosok hitam tiba-tiba muncul di ruangan itu. Tubuh Si Jian gemetar,
dan mata lamanya tidak bisa menahan basah, tapi dia mengutuk dalam mulutnya, kamu orang menyebalkan, apakah sayap mukaku dan kamu tidak lagi mengingatku sebagai kakekmu? Mata Xian cerah, dia memandang semua orang di ruangan itu dan tersenyum cerah. Si Jian masih sama, dengan temperamen yang berapi-api, temperamen yang lugas dan ulet, dan sangat kuat. Karena putra dari keluarga Si lebih rendah dari keluarga Yang, dia tidak mau melakukannya dibandingkan karena bakatnya, namun ia tetap ngotot untuk bersaing keras. Meski sudah dikalahkan berkali-kali, ia tetap bertahan. Keluarga Si dan keluarga yang tinggal bersama di rumah tuan kota, dan mereka rukun tanpa membedakan satu sama lain. Keluarga yang tidak pernah membandingkan diri mereka dengan keluarga Si, mereka juga tidak menganggap keluarga Si sebagai orang luar. Generasi muda semuanya adalah teman hidup dan mati. Si Jian dan Yang Feng juga minum anggur dari waktu ke waktu, memiliki hubungan yang sangat baik. Dia hanya tidak ingin juniornya bermalas-malasan. Karena ini adalah wilayah bintang maya, tempat orang-orang kuat bagaikan awan, karena ini adalah bintang darah Ibel 15, bukan tanah air mereka. Ketika mereka datang ke wilayah bintang maya, wawasan mereka meluas. Mereka tahu betapa luasnya langit dan berapa banyak orang kuat yang menakutkan di dunia. Hanya setelah mereka melihatnya barulah mereka menyadari betapa lemah dan tidak berartinya mereka. Karena bakat Xian yang luar biasa dan karena Xian berasal dari keluarga Si, dia tidak bisa membiarkan keluarga Si kehilangan wajah Xian, jadi dia selalu bertahan dengan keras kepala. Dia berpikir bahwa dia dan si Jia Erlang bisa berbuat lebih baik dan membantu Xian di masa depan. Karena merasa semakin tidak berdaya, ia tidak ingin menjadi beban dan objek perlindungan terus-menerus. Bagi lelaki tua yang memiliki rasa harga diri yang kuat ini, sayang sekali ia tidak bisa membantu anak cucunya berjuang ke segala arah, namun tetap harus dilindungi oleh juniornya. Bagaimana mungkin aku tidak mengingat kakek? Setelah aku kembali dari perjalanan ini, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu dengan cepat menghibur. Dia tahu bahwa orang yang memiliki pengaruh terbesar dalam hidupnya adalah Si Jian dan bahkan Kaisar Yang Qing sedikit lebih rendah. Setelah dia datang ke rumah Si Jian selalu peduli padanya. Dia tampak tegas atau bahkan kasar, tapi dia dengan hati-hati melindungi mereka. Mengapa kamu tiba-tiba menghilang selama pertempuran itu? Bagaimana tubuhmu? Apakah kamu terluka? Si Jian tiba-tiba teringat kejadian hari itu dan mengerutkan kening. Kemana kamu pergi? Saya kembali ke kampung halaman saya, aliansi bisnis, dan kota Tianyun. Ketika saya tiba di keluarga Si, saya berjalan mengelilingi kampung halaman saya lagi. Xian menunjukkan ekspresi kenangan dan menghela nafas, segala sesuatu di kota Tianyun adalah sama seperti sebelumnya, dan keluarga Si tidak bisa berada di sini. Keluarga Si hanyalah legenda di kota Tianyun sekarang. Meskipun rumah kami masih ada, tertutup debu. Dia melakukan perjalanan melalui kota Tianyu dan pergi ke keluarga Si. Rumah keluarga Si terletak di sudut kota Tianyu. Rumah itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Alasannya adalah karena ada legenda keluarga Si yang tersisa di kota Tianyu, dan ada legenda. Penampilannya di kota Tianyun dan legenda bahwa keluarga Si mengalahkan keluarga Beiming menjadi topik hangat di kalangan pejuang karena sejak awal, baik keluarga Si dan keluarga Zuo bermigrasi ke laut tak berujung, sehingga keluarga Si, keluarga Zuo, semuanya kosong. Namun hingga saat ini, di antara pasukan di kota Yue, tidak ada yang berani menempati rumah keluarga Si dan keluarga Zuo. Keluarga Si tetaplah keluarga Si. Kamu kembali ke kampung halamanmu. Si Jian tercengang. Si Tianluo dan Han Feng juga mengungkapkan keterkejutannya. Kampung halaman mereka berada di seberang medan bintang, dan energi langit dan bumi telah habis. Meskipun mereka melewatkannya, tidak ada yang ingin kembali ke kampung halamannya untuk berlatih, energi kampung halaman mereka telah hilang. Terlalu tipis untuk cocok untuk bercocok tanam. Tanpa kekayaan energi langit dan bumi, tambang tidak akan menghasilkan kristal ilahi, bumi tidak akan menghasilkan ramuan dan tumbuhan, banyak benda aneh tidak akan muncul, dan para pejuang tidak akan dapat memahami secara mendalam misteri langit dan bumi. Itu sebabnya mereka akhirnya pergi. Yah, aku kembali ke kampung halamanku, dan kita semua harus kembali. Xian berkata dengan serius. Semua orang tampak bingung. Ini berbeda. Kampung halaman kita sekarang benar-benar berbeda dari saat kita pergi. Kamu akan mengerti saat kamu kembali. Xian juga menghela nafas. Ketika dia berada di benua rahmat ilahi, dia ingin melarikan diri, jadi dia melarikan diri ke wilayah bintang api bersama Bao Ao, Jie Ji, dan lainnya. Dia bekerja keras untuk bertahan hidup di wilayah bintang api dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan bintang kehidupan, dapat mengambil kerabat dari kampung halamannya dan membiarkan mereka benar-benar berintegrasi ke dalam galaksi, sehingga mereka tidak akan terikat pada benua rahmat ilahi dan tidak dapat terus berlatih. Umur seorang pejuang terkait dengan wilayah mereka. Jika mereka gagal menerobos wilayah benua Senen, suatu hari mereka akan mati perlahan karena usia tua. Misalnya, Mu Yudi berada dalam situasi seperti ini. Karena wilayahnya terjebak pada tahap tertentu, umurnya terbatas.
Meskipun kekuatan ada di tubuhnya, medan ma kehidupan secara bertahap membusuk dan menjadi tua, dan pada akhirnya dia akan kembali ke reruntuhan. Setiap kali seorang pejuang menerobos suatu alam, dia berubah melampaui tubuhnya, menjadi medan ma jiwa dan kehidupannya, dan umurnya akan meningkat. Hanya dengan terus melakukan terobosan dan menjadi lebih kuat kita dapat mempertahankan vitalitas awet muda secara permanen dan mencegah habisnya medan ma kehidupan akibat habisnya masa hidup. Setelah melalui segala macam kesulitan, dia akhirnya memindahkan kerabatnya ke bintang Dara Ibel 15, membawa mereka ke wilayah bintang Maya, dan mengizinkan mereka mendirikan kota Senzu di bintang Dara Ibel 15 sehingga mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai dan kepuasan. Namun kini, semuanya harus kembali ke titik awal, dan ia harus membawa kerabatnya kembali ke bintang rahmat Tuhan. Tiba-tiba menoleh ke belakang, tidak ada perubahan, seperti mimpi. Si Jian dan Han Feng tampak tercengang. Mereka tidak memahami arti yang lebih dalam dan menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu akhirnya kembali. Suara minuman ringan Blood Demon datang dari luar, serta suara banyak nafas. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, dan semua orang kuat di Demon Blood Star berkumpul bersama. Si Yan tersenyum ringan dan berkata pada si Jian, ayo keluar dan ngobrol. Di halaman rumah keluarga Si di kota Senzu, sosok muncul satu demi satu, termasuk Blood Demon, Fu Wei, Feng Han, Lin Xin, Yang Qingdi, Liana, Felan, Kato, Xia Xinyan, Xiao dan lainnya yang sedang memikirkannya berdiri di setiap sudut halaman dan menatap Si Yan dalam-dalam. Si Yan tidak bisa menyembunyikan auranya. Dia kembali dari susunan teleportasi di sebelah genangan darah. Sosok berkumpul satu demi satu. Setiap orang memiliki ekspresi yang sama, ada yang senang, ada yang terkejut, ada yang bersemangat, semua berbeda. Yah, aku kembali. Si Yan tersenyum santai. Meskipun krisis di wilayah bintang Maya untuk sementara telah teratasi, hanya sebagian dari banyak kekuatan kuat yang berkumpul di sini yang tersisa mereka yang tidak termasuk dalam barisan Paviliun Yaoki. Feng Han, Lin Xin dan pasukan yang terkait erat dengan Paviliun Yaoki masih memilih untuk sementara waktu tinggal di bintang Dara Ibel 15 untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Hanya ketika mereka yakin tidak akan ada lagi perubahan di lautan bintang ini barulah mereka benar-benar meninggalkan. Mereka ditakuti oleh para dewa. Meskipun kekuatan ras lain seperti Yan Huang dan Jing Yuan meninggalkan bintang Dara Ibel 15, mereka tidak berani pergi terlalu jauh. Mereka semua memilih untuk tinggal di bintang kehidupan, yang lebih dekat dengan bintang Dara Ibel 15 bintangi dan bisa selalu ada di sana. Bersiaplah untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul. Selamat. Fu Wei mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Selamat, selamat, titik. Feng Han, Lin Xin dan banyak pria kuat juga memberi selamat dengan lembut, dengan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan di wajah mereka. Xia Xinyan, Xiao, dan Feng Rao juga ada di antara mereka. Wajah ketiga wanita itu dipenuhi dengan senyuman yang membuat jantung berdebar-debar, dan mata indah mereka bersinar terang, penuh pesona yang aneh. Saat Xian memasuki kota Senzu, banyak orang kuat terkejut, karena gelombang energi dan darah yang datang darinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Semua orang tahu dengan jelas bahwa dia pasti telah mengambil langkah maju. Memang benar demikian adanya. Bintang rahmat ilahi melewati celah kehampaan, dan setelah beberapa saat, akhirnya memasuki wilayah bintang Maya. Selama periode ini, altar jiwa Si yang disublimasikan, dunia virtual dihancurkan, dan secara resmi masuk tingkat pertama Dewa Pertama, menjadi bintang paling mempesona di lautan bintang. Kecemerlangannya tak tertandingi. Kota Senzu ini, saya ingin pindah ke bintang rahmat ilahi. Kali ini saya akan membawa benua kuno ke sini. Si Yan berkata kepada Blood Demon. Blood Demon terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, menatapnya dalam-dalam, dan mengangguk perlahan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui misteri benua kuno. Bahkan Fu Wei, Feng Han, dan Ling Xin tidak mengetahui hal ini. Selain Kaisar Yang Qing, Si Yan adalah satu-satunya yang dapat menjelaskan misteri benua kuno benua, dia akan apa prestasi besar membawa benua kuno melintasi bidang bintang. Blood Demon menarik napas dalam-dalam, sangat terkejut. Kakek, kakek, tolong minta semua orang di kota Senzu untuk meninggalkan kota untuk sementara. Kota ini seharusnya terletak di tanah Tiongkok. Si Yan berteriak pelan. Kaisar Yang Qing dan Si Jian tidak bisa menyembunyikan kengerian di mata mereka. Mereka menatap Si Yan dengan mata yang rumit, dan kemudian terbang untuk menyampaikan perintah. Mengapa melakukan semua masalah ini? Setan darah itu meraung keras, membuka mulutnya dan memuntahkan aliran cahaya darah, yang mengembun dan berubah di langit kota Senzu, berubah menjadi bayangan raksasa setinggi 1000 kaki. Hantu itu sepertinya menutupi setiap sudut kota Senzu, dipenuhi dengan gelombang kehidupan yang kuat. Bayangan itu meraung seperti guntur, bergemuruh dan gemetar tanpa henti. Semua warga kota Senzu, pindah sementara ke kota, Si Yan akan mengatur formasi besar, mohon bekerja sama. Begitu nama Si Yan keluar,
teriakan keras terdengar dari setiap sudut kota Senzu. Semua warga kota Senzu dari semua sisi berjalan keluar dari tempat latihan dan berteriak kegirangan di jalanan, wajah mereka memerah. Nama ini merupakan legenda abadi di kota Senzu. Warga kota Senzu semuanya berasal dari semua ras dan sekte di benua Senen, termasuk keluarga Chao, Sekte Tiga Dewa, Gua Surga Yin Yang, Sekte Dewa Mayat Laut Tak Berujung, Sekte Dewa Cahaya dari Laut Tak Berujung, dan Sekte Dewa Cahaya. Tanah Senzu, dan Ibel 15 di hutan semalam. Anggota klan Ibel 15, dan klan Her, kekuatan itu bahkan pernah memusuhi Xian. Namun di benua Senen, energi langit dan bumi berangsur-angsur mengering, dan ketika mereka putus asa, Xian tiba-tiba muncul. Dan memindahkan semuanya ke sini melintasi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kebaikan besar yang semua orang akan ingat dan tidak akan pernah lupakan. Di kota Senzu, nama Xian adalah legenda dan mitos, dan dia dihormati oleh semua orang. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Xian telah kembali ke kota Senzu dan berencana membentuk formasi di kota ini, semua orang dengan sukarela bekerja sama dan mendesak anggota suku mereka untuk meninggalkan kota. Kesadaran Xian tersapu dan dia merasa bahwa setiap gelombang kehidupan meninggalkan kota dengan tertib, memanggil namanya, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. 1230